Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ikhwan Villa, pemirsa setia. Mualaf di sana. Pada siang hari ini saya kembali hadir untuk menampilkan kisah mualaf dari mualaf yang bernama Bapak Ahmad Sugiarto atau dengan bernama asli Koasen ya. Jadi beliau ini uh, memutuskan menjadi mualaf. Kisahnya ini sangat menarik sekali ya. Jadi saya menghubungi beliau untuk sharing dengan kita di sini. Tidak perlu berlama-lama, saya akan tampilkan ke stage ya, kawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aseng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini kita sekarang udah live nih Pak Aseng. Saya mau bincang-bincang sedikit deh sama mau nanya mengenai asal latar belakangnya dulu dari keluarga pasien, gimana, dari keturunan apa gitu kan, terus punya saudara berapa gitu kan, terus ya agama asalnya apa gitu. Bisa tolong diceritakan Koasen kepada Ivan Villa di sini? Silakan Koasen. Insya Allah saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asen. Langsung aja deh ya, saya cerita ya. Ini nggak usah pakai lama-lama. Saya dari keturunan Tionghoa. Marga saya marga Ke. Jadi waktu saya tuh anak jadi ke atas 4, saya anak kelimanya. Ke bawah pun 4. Jadi di bawah saya 4, di atas saya 4. Nah, perempuan 2. Di atas 1, ke bawah 1 itu perempuan. Jadi saya ada di tengah, di api. Ini perjalanan saya. Semua saudara 9. Itu ada suara masuk, itu ada suara apa? SMS. Jadi, halo. Jadi saya itu waktu kecilnya kan ikut orang tua, agamanya tuh agama orang tua. Jadi orang tua tuh agamanya waktu itu kan Konghucu. Saudara-saudara saya ada Koko sama Ade. Jadi saya ikut Koko. Koko itu sekolahnya di sekolah agama Buddha. Nah, kalau di rumah itu suka meditasi, baca agama Buddha punya ajaran. Namo tassa bhagavato gitu. Nah, udah gitu ya udah pas ikutin aja, sering meditasi segala macam semua. Pas udah gitu orang tua Konghucu, jadi kayaknya sih nggak ada perbedaan ya, sama-sama nyembah patung ya pikiran saya waktu itu ya. Ya udah ya ikutin aja nggak jadi masalah. Nah saya nggak kepikir ke Islam kan. Jadi di video yang dulu, yang dulu itu saya itu kan menjelaskan masalah soal ada tembok yang terkelupas. Terkelupas itu memang benar lagi sholat, bapak-bapak tuh pakai peci, itu rumah lama, temboknya tuh kan putih, dia terkelupas. Nah terkelupas itu saya aneh tuh, pakai peci gitu, dia pakai peci lagi tahiyat gitu. Dari samping kelihatan, dari samping itu hidungnya apa, dari samping itu dia punya terkelupasnya. Maka saya bingung itu kok bapak-bapak sholat di situ, sembahyang di situ. Ya udah saya lihat, saya rupanya itu tuh tanda saya tuh, saya kan masih Konghucu tuh, itu saya ngelihat sendiri loh, berarti itu bukannya orang-orang lain, orang yang kakak-kakak saya mah nggak tahu waktu itu sebagai tanda. Ya udah saya nggak pedulin aja, bodo amat, saya nggak ngeladenin. Nah itu pas perjalanan waktu saya ikut aja tuh agama Buddha, ayo agama Konghucu ayo masuk, agama Kristen ayo, nah Kohonson ayo, jadi ikut aja gitu. Jadi nggak kepikir masalah soal agama Islam, saya nggak pikir, nggak ada yang disembah di agama Islam tuh, nggak ada yang sembah, apa yang disembah gitu. Jadi saya pikir ya udah saya ikutin agama ini aja. Nah pas perjalanan terus lama ya, ini yang jadi masalahnya, saya tiba-tiba badan saya itu berasa panas. Ini anehnya kan gitu, panasnya tuh kok kayaknya tuh orang tuh kayak kepengen hujan gitu.
Itu kayak kepengen hujan. Jadi saya bingung nih kenapa bisa panas. Gerahnya tuh beda, aneh. Itu bulannya kan lagi musim panas, bulan 5, bulan 6 gitu ya. Jadi kepanasan saya terus, kepanasan. Nah kalau giliran kadang-kadang kalau udah mulai masuk bulan Desembernya, dari bulan Mei kan tuh, Juni, Mei kan panas tuh terus. Saya kok kayak ngidam hujan. Pernah dengar orang ngidam hamil ngidam nggak? 3 bulan ngidam. Iya. Kalau saya bukan ngidam mangga asam segala macam, ngidamnya tuh ngidam hujan. Saya bingung, saya juga ini yang jadi masalah, saya tuh kok ngidamnya ngidam hujan. Ini saya kepengen hujan banget ya, cuman saya nggak tahu caranya gimana. Ya udah dah saya terusin aja, saya diemin aja terus. Dia kalau giliran hujan kan udah masuk bulan Desember, masuk lagi tuh gini. Itu makan waktunya, prosesnya lama. Nah, udah begitu saya pas udah kepanasan begitu, pas udah masuk di bulan kan musim hujan kan enak tuh. Jadi saya nggak pikirin lagi. Tapi giliran lagi pas di bulan 5 lagi, saya nggak biasa-biasanya, nggak kayak dulu bulan kalau panas tuh nggak katanya kayak kepengen apa tuh ngarepin hujan, enggak. Ini tuh saya kayak kepengen banget sama hujan gitu. Itu bulan 5, bulan 6. Nah, udah saya nggak ladenin begitu ya. Akhirnya saya tuh cari buku. Jadi saya cari buku TTS saya waktu itu. Saya tuh yang saya bingung ini kok sebenarnya tuh udah dikasih tanda sampai saya nggak tembok terkelupas itu. Saya nggak sebenarnya saya kayak akan terjadi kayak begitu. Cuman ini karena saya nggak jadi saya diemin aja gitu, saya nggak tahu. Nah, ini memang saya nggak tahu mesti bagaimana ya. Jadi saya kepengen beli buku TTS malam-malam di musim panas itu. Ini udah satu jalan ini dari Allah sebenarnya. Saya juga nggak sadar. Di saya sebenarnya udah ditunjukin bahwa sebenarnya kalau kamu kepengen hujan, ini loh tempatnya ada. Saya yang bingung tuh bisa pas-pasan. Tukang buku itu tuh jual ayat hujan, yang saya bingung tuh. Kok saya mau beli buku TTS, di sebelahnya itu ada buku tulisannya tuh tentang alam gaib. Alam gaib itu tentang semesta alam. Ini sebenarnya udah dituntut sama Allah, teman saya nggak sadar. Nah, ini yang jadi masalahnya. Saya ini begitu saya lihat alam gaib, yaitu buku alam gaib ini, yang saya bingung tuh bisa pas-pasan tentang ayat hujan. Bukannya katanya langsung dari awal ya, saya langsung ke tengah-tengah gitu dibukanya. Di pertengahannya saya begitu buka, trek aja saya sekenanya aja saya mau lihat. Tek. Nah, ini yang anehnya begitu saya lihat ayat itu. Nah, ayat ini saya nggak tahu, pendek doang ya kita gimana ya, pendek dah. Pokoknya itu yang saya tahu, kan saya pernah belajar Islam waktu SD. Jadi saya tahu bahwa itu tuh tulisan itu Arab tuh tulisannya tuh Arab, berarti Islam kan, ya nggak? Nggak mungkin dia Konghucu, tulisannya Arab masa Konghucu? Iya. Ya kan? Nggak mungkin dia Buddha. Jadi saya lihat kan di ayatnya ada ayat tulisan Arab, maka saya pikir bahwa ini Islam. Saya begitu saya lihat itu ayat itu, di bawahnya ada tulisan terjemahan bahwa kalau misalnya ayat ini ditulis di batu hitam, ya, terus ditaruh di bawah pohon yang kering. Nah, seolah-olah nih pohon ini yang minta hujan nih, bukannya saya. Seolah-olah pohon. Jadi ditulis di batu hitam, maka nih saya akan turun hujan. Maka saya nggak percaya pada saat itu. Sebenarnya itu petunjuk itu dari Allah tuh. Cuman saya nggak tahu. Padahal udah petunjuk. Sebenarnya kan lu kepengen hujan, dikasih tahu ini, tapi lu begitu. Tapi setelah saya udah taruh, yang saya bingung, saya cuma beli buku TTS, bener-bener saya taruh lagi. Itu buku alam gaibnya. Saya ambil buku TTS. Saya beli, digulung sama itunya, sama tukangnya, bayar. Saya pulang. Yang saya bingung itu kenapa dia kok begitu saya lihat kok alam gaib kok ada ngikut ya. Nah, yang jadi masalah saya bingung nih. Ini sebenarnya kalau memang Allah udah mau, nggak bisa lari sayanya. Kan digulung tuh. Bukannya katanya selembar-selembar digulung, dipakai dibungkus koran. Ya saya nggak ngelihat lagi. Dibungkus koran, di kayak gulungan gitu. Gimana sih? Digulung, dikaretin. Gitu, dari abang-abangnya. Udah. Begitu saya pulang itu, kok ada buku alam gaib? Saya bilang, wih, aneh. Saya lempar aja, udahlah. Saya nggak percaya. Saya pikirin tuh ayat itu, orang itu yang bikin bukunya itu
cuma mau cari duit doang biar orang tuh tertarik, biar beli, biar laku. Padahal saya nggak tertarik, saya nggak belinya. Yang saya bingung dia bisa ngikut. Ini yang jadi masalah, saya bingung. Saya taruh aja udah begitu. Nah ini yang jadi masalahnya. Pas udah 2 minggu, pas udah setiap hari-harinya, just 2 minggu kemudian, saya kan kepengen hujan sih, memang bener kepengen hujan, tapi saya nggak kepikir tentang ayat, apa nggak kepikir lagi, saya nggak ketenget lagi dah pokoknya dah. Begitu udah 2 minggu kemudian, baru saya dibikin panas itu luar biasa loh sama Allah. Ini panasnya lain sama orang-orang. Bener-bener nih saya kepengen hujan banget. Baru di situ saya tanya, pakai kipas angin apa segala macam nggak mempan, mandi kayak nggak mempan, pengennya hujan aja pokoknya gitu doang. Kalau udah hujan enak gitu. Di bulan Desember segala macam, Januari hujan tuh emang enak itu dia. Tapi saya kalau di bulan itu tuh, di bulan Mei Juni itu musim panas, saya kepengennya itu hujan. Maka saya bisa ketengetnya ke buku itu. Saya bilang, waduh, oh iya ya itu buku itu katanya bisa nurunin hujan. Maka saya coba dah. Dalam hati saya bilang, ya coba dah. Tapi ke situ habis nurunin hujan punya ayat. Ya udah saya coba dah. Kalau memang benar-benar itu buku itu, ayat itu bisa nurunin hujan, maka gua masuk Islam. Dalam hati tuh, Allah kan Maha mendengar. Ya udah, saya coba kan disuruh tulis di batu hitam. Nggak ada batu hitam kayak gimana sih, batu hitamnya nggak tahu kayak bagaimana bentuknya, saya juga bingung. Saya cari ke jalan raya, saya cari lagi ke bioskop Yunita, pikirannya tuh maunya tuh. Dari dalam rumah, dalam pintu rumah saya keluar. Yang anehnya ini, begitu saya buka pintu, itu di pintu kanan bawahnya itu di bawah, itu kan semen semua tuh, itu ada batu hitam lagi pas-pasan. Aneh tuh. Boro-boro saya nyari batu hitam. Kok aneh, ada batu hitam kayak dari mana? Dari dulu juga nggak pernah perhatiin. Ada batu hitam bulat kayak kue apa sih ya? Yang hitam kayak kue apa sih? Yang bulat tuh, yang bulatnya sekitar diameternya sekitar kira-kira 10 cm sampai 20 ya. 10 cm. Pipi ya, tebelnya itu kira-kira 1,5 cm dah. 1,5 cm. Itu yang bingung itu, kok batunya itu kayak batu hitam tapi bagus. Bukannya batu kayak batu biasa. Bukannya kayak batu apa jelek, batunya bagus, mengkilap bagus. Dia bilang, kok ada batu di pas-pas, ya udah saya ambil aja. Ya dong. Nggak usah nyari repot-repot, depan pintu udah ada. Ya saya ambil. Begitu saya ambil, ditulis katanya buku itu kan bilang, kalau kalau ayat ini ditulis di batu hitam dan ditaruh di bawah pohon kering, maka saya akan turun di bawah apa pakai batu apa ditulis di batu hitam ini kan, cari batu hitamnya kan ditulis kan pakai apa? Pakai potlot nggak bisa. Ya nggak? Mesti pakai spidol. Spidolnya apa? Saya dapatnya. Saya masuk ke dalam, begitu boro-boro nyari spidol ada. Di atas meja udah disiapin spidol kayaknya. Ya aneh kayak boro-boro spidol yang 2.000 lagi. Yang gampang luntur punya. Ada spidol, udah nggak usah repot lagi deh. Udah saya tulis, saya ikutin tuh ayat-ayat itu. Saya ambil spidol, batu udah ada, saya tulis, saya ikutin. Ya ilah, boro-boro sama, nggak sama itu ayat itu nggak sama. Pokoknya saya tahu ini kalau memang benar-benar bisa turunin hujan, gua masuk Islam dah pokoknya, dah nggak usah pakai minyak. Udah janji tuh sama Allah tuh. Allah kan Maha mendengar. Tapi saya kan masih dualis sama kalau gitu saya tulis. Itu begitu saya udah tulis, saya tinggal nyari apa? Nyari sekarang. Cari pohon kering. Betul nggak? Iya. Tinggal nyari pohon kering kan, suruh dibawanya, ditaruhnya di bawah pohon kering. Oke dah. Saya nyari ke jalan raya deh, cari pohon kering dah. Saya nggak ngel juga itu di depan, begitu saya keluar itu di depan itu kan ada tong 2 biji. Rumah saya ada tong, tongnya isinya tanah, pohon itu. Tapi kering nggak ada, satu lembar daun juga nggak ada. Iya ya, di depan sini udah ada, udah taruh aja di situ dah. Nah, ini yang yang bikin herannya ini. Begitu saya taruh, itu angin langsung. Begitu saya taruh, truk, langsung angin terasa. Lama kenceng itu angin. Wih, luar biasa. Terus itu angin terus.
muter itu angin terus. Waduh, lama-lama itu angin rupanya ngumpulin hujan. Iya kan? Udah ngumpulin hujan, ngumpulin awan, ngumpulin hujan, maaf, sorry. Ngumpulin awan. Terus sejauh mata memandang tuh awan semua. Ya kan? Langsung udah kekumpul gitu, sekitar udah berapa lama, kurang lebih 1 jam, itu baru dia hujan. Yes. Ini yang saya jadi kaget. Saya kaget waktu angin kencang aja juga saya udah kaget loh. Wih, kok bisa begitu ya? Aneh. Apa iya nih dari ayat ini? Nggak tahu, memang karena memang bandel sayanya kali ya, gimana ya? Pas udah gitu, wih, nggak tahu lama-lama bener dia awan ngumpulin jauh itu terus hujan. Saya pikir wah, ini mah kebetulan lah. Gitu. Padahal udah janji saya sama Allah bahwa memang kalau itu bisa nurunin hujan, maka gua masuk Islam. Tapi kenyataan udah dikasih. Begitu udah hujan, saya udah nggak kepanasan. Allah Maha Sabar. Ya. Hari itu saya nggak cari Islam, nggak cari bukunya, nggak nanya-nanya, kan ujian kan langsung dong. Udah janji, oh bener lu ini lu, nyari nanya gitu. Kagak, saya mah bilangnya kebetulan. Bandel kan berarti. Mengingkari janji saya. Saya mengingkari janji sama Allah berarti. Habis, saya pikir itu kebetulan. Udah hari pertama udah nggak panas, Allah masih sabar. Saya nggak nyari, nggak nanya orang tentang Islam, nyari buku juga kagak. Hari keduanya masih dikasih hujan juga. Siang-siang tuh jam 1-an tuh saya taruh tuh, kan panas tuh. Tapi begitu angin langsung ngumpulin awan, itu jam 1-an loh siang. Terus hari ketiga masih hujan juga. Ya kan? Udah. Itu spidol sebenarnya di hari pertama aja gua udah buyar sebenarnya kalau pikir-pikir. Soalnya spidol cuman 1.000 perak. Waktu itu zaman. Sekarang tuh 2.000 ya. Luntur pasti. Iya, 2.000. Iya, saya nggak perhatiin, saya nggak ngeliat lagi. Di hari pertama sebenarnya udah buyar. Tapi karena memang Allah mau saya masuk Islam, saya juga anggapnya itu kebetulan. Memang ada bisikan apa nggak tahu ya, kebetulan itu. Ya udah. Hari keempatnya, karena udah 3 hari saya nggak nyari, ya Allah udah sabar sebenarnya itu. Ya kan? Udah sabar, hari keempatnya baru nggak hujan. Nggak hujan langsung panas, menteleng. Saya mulai kepanasan tuh di hari keempat tuh. Kepanasan sedikit, nggak terlalu. Saya begitu, saya lihat ke depan, mungkin ini tulisannya udah buyar kali ini. Saya lihat itu benar ternyata buyar. Di percobaan yang pertama, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga hujan. Dan saya masih nggak mau nyari tentang Islam, nggak mau cari tentang buku, nggak mau nanya-nanya tentang Islam, nggak. Saya kebetulan. Udah. Di hari keempat panas, kelima panas, terus lama-lama terus 6 sampai 2 minggu tuh saya tahan, lama-lama panasnya makin nggak kira-kira, nggak karuan, panas banget ya. Ya saya bingung, mau nggak mau, saya mesti begitu lagi mandi apa kagak mempan, mau nggak mau saya mesti pakai lagi itu, ya kan? Saya pikir, ini kalau yang kedua, ya udah dah, ini deh saya coba dah, ini bener, kalau memang bener-bener ini saya ini benar apa enggak? Kalau kedua memang saya ngulangin lagi tuh. Kalau memang benar saya masuk Islam. Begitu saya ngulangin lagi, ya, saya tulis lagi, saya taruh lagi, begitu lagi angin kenceng lagi, ngumpulin awan lagi, hujan lagi. Terus udah hujan sebenarnya udah buyar. Masih tetap saya anggapnya itu, aduh, tapi saya udah kaget tuh. Ini saya udah khawatir nih. Saya khawatir ini jangan-jangan Islam bener nih. Yang selama ini saya anggap bukan agama, karena nggak ada yang disembah, saya anggap itu bukan agama. Ini jadi saya khawatir loh. Jangan-jangan Islam ini bener nih. Udah hujan gede. Iya. Karena dia tulisannya Arab. Iya. Jadi kan dia tulisannya Arab. Kalau dia tulisannya Arab, berarti kan Islam. Kalau saya pada saat itu yakin, terus saya masuk ke agama Gohonson, kan diketawain, dikepret sama malaikat, saya bisa-bisa sama orang-orang Muslim juga yang lain itu pada marah. Lu udah tahu tulisannya kan Arab, udah pasti Islam. Nggak mungkin katanya lu, masa udah tahu begitu lu masuk agama yang lain sih, malah malaikat juga ngamuk kali lihat saya begitu. Ya nggak? Ya udah Islam, lu mesti cari yang Islam. Saya pikir Islam. Ternyata memang benar. Saya udah khawatir lu. Hari kedua masih nggak mau nyari juga. Anggap masih kebetulan lagi. Tapi kebetulan, tapi udah setengah. Udah 50% saya percayanya tuh. Udah paham belum?
50% saya udah percaya. Oh, wah ini kalau kebetulan nih, kalau memang benar-benar dia benar nih, saya jadi khawatir. Saya takut sama keluarga saya mesti gimana, sama orang tua saya gimana. Jadi mikir saya, ini kalau sampai benar, ternyata ini benar, ini wah ini luar biasa. Ya udah dah, hari ketiga masih tetap nggak mau nyari agama juga. Hari keempatnya begitu lagi, mentelang lagi. Udah dah, Allah udah kelewat sabar itu, dipanasin lagi. Oke, masih bandel saya loh, masih nggak mau nyari, kan bandel kan itu. Nggak konsekuen dengan apa yang saya janji. Mestinya saya pada saat itu, Allah memang maha pemurah ya. Saya masih dikasih kesempatan. Kalau misalnya Allah nggak turunin hujan, saya nggak percaya. Selesai, udah saya masih kafir sekarang. Betul nggak? Pada saat itu Allah nggak turunin hujan, nggak diizinin. Udah saya masih kafir sampai sekarang berarti. Karena saya nggak itu kebetulan. Jadi pada saat itu masih hari keempatnya mentelang ya kan, jadi udah bener nih, berarti kedua udah oke, udah 50% saya percaya. Tapi saya masih tetap anggap itu kebetulan. Ya, cenderung ke nggak percaya gitu ya. Karena selama ini saya bingung apa yang disembah sih, saya nggak tahu. Nggak kayak agama-agama yang lain. Ada yang disembah, ada patungnya gitulah, ada objek yang disembah, ada. Kalau di Islam ini saya bilang, kalau orang keluar di masjid itu apa sih? Kok tembok disujud-sujudin gitu? Nggak ada yang disembah. Saya pikir itu bukan agama. Itu nggak kepikiran itu saya waktu itu. Ya tulis Arab aja, belajar aja, cuman supaya ngambil nilai. Gitu. Kadang-kadang suka dengerin ibu guru di waktu SD tuh cerita tentang ini, tentang agama, saya bisa tersentuh. Tetapi setelah udah dewasa begitu, saya udah coba yang keduanya itu hujan. Saya pikirin agama Islam ini kalau memang benar-benar berarti agama Islam. Udah begitu hari keempat di percobaan kedua, hari keempat saya panas, saya masih belum nyari. Terus saya anggap kebetulan satu hari percobaan kedua, hari keempat, hari kelima, keenam, terus sampai 2 minggu tuh. Sampai 2 minggu saya nggak tahan lagi. Panasnya tuh luar biasa. Ya nggak? Begitu pas udah itu saya coba lagi yang ketiga. Yang ketiga saya coba. Ini saya pikir kalau memang benar-benar ini yang ketiga saya coba lagi dan ternyata memang benar bisa nurunin hujan, ya, maka benar dah, gue yakin dah masuk belajar dah, beli bukunya, belajar semua. Ternyata benar dia hujan lagi. Wah ini udah nggak salah, udah bener Islam nih. Saya khawatir ini yang benar nih, kayaknya agama ini nih. Udah gitu saya beli buku dah, saya belajar. Begitu saya belajar buku. Jadi percobaan saya hari ketiga itu udah selesai ya, ceritanya udah selesai. Jadi saya udah yakin bener. Saya udah percaya. Saya beli buku. Saya ke toko buku, saya belajar sendiri itu di kamar. Belajar otodidak. Semuanya saya baca tentang buku Islam itu. Wah, ternyata baru kebuka itu otak. Wih, bener ya. Sampai nangis bener-bener. Waduh, ini luar biasa bener-bener. Saya jadi begitu di bukunya itu ada keterangan tentang alam semesta segala macam semua. Jadi saya herannya itu buku bisa tahu kalau saya itu agama Konghucu apa yang kamu bilang. Yang saya heran tuh itu buku itu bisa menjelaskan tentang tepekong. Ya memang saya kan bersihin tepekong. Tepekong kan ada hiu, kan kotor tuh. Ya kan? Hiunya kan kotor, jatuh-jatuhan pada ke tanah minyak kan kotor. Saya bersihin dong. Kotor kan itu. Waktu itu saya nggak kepikir begitu. Jadi di buku itu, anehnya itu buku itu yang saya beli, apa yang kamu piara itu, Tuhan kamu itu apa yang kamu piara. Sebenarnya bukannya katanya dia itu miara kamu. Dia bilang begitu di buku itu. Bukannya dia miara kamu, bukan patung-patung itu yang miara kamu. Kamu yang piara dia. Loh, saya bilang iya juga ya. Tuh. Jadi bikin kotor, katanya gitu, dibikin kotor, katanya. Iya juga memang kotor, gue tukang bersihin. Dia bilang begitu buku itu. Wah iya ya bener juga ya. Nggak ada manfaatnya. Gue selama ini nyembah-nyembah begituan apa? Aduh nggak tahu dah lah. Pokoknya anehnya itu kalau orang tua saya waktu minta apa segala macam juga memang ada dikabulin. Kadang dikabulin, kadang-kadang kagak. Nggak tahu dikabulin kayak gimana. Pokoknya setiap agama setelah saya udah pelajarin,
apapun yang saya sembah, apapun yang manusia-manusia sembah di dunia ini, Allah Maha tahu katanya. Lu misalnya di hutan, lu nyembah batu, lu merasa petua batu, lu minta batu itu, Allah Maha tahu. Dan kalau misalnya Allah ini lu minta apa apa dikabulin kadang-kadang. Tergantung. Kalau misalnya banyak orang yang suka menghina agama Islam segala macam itu, Allah kan tahu. Ya kan? Dia bisa bisa disesatkan, bisa diberi petunjuk. Orang-orang yang benar-benar disesatkan ini udah benar-benar menghina Nabi Muhammad yang kelewat batas. Kadang-kadang Allah beri petunjuk juga. Kesian gini ya kan. Tapi kalau misalnya Allah sesatkan juga karena Allah udah tahu deh pokoknya dah. Nah, sekarang yang di ketiga ini, hari pertama, kedua, ketiga ini masih saya udah beli. Saya udah begitu di percobaan ketiga. Ya, begitu di percobaan ketiga, hari pertama udah hujan langsung, udah saya langsung beli buku. Saya nggak tahu lagi, saya nggak pedulin lagi itu dia mau hujan apa enggak besokannya. Yang jelas saya udah nggak kepanasan. Begitu pas saya udah beli buku, terus pas lama udah nggak kepanasan lagi. Saya belajar agama, terus udah gitu. Jadi pas udah sampai belajar sendiri, pas udah sampai setahun kemudian, nah, jadi belajar dalam waktu udah percobaan yang ketiga saya udah percaya nih ya, udah percaya, terus saya belajar sampai setahun. Dulu saya masih teringat, dulu waktu saya belajar, saya nggak mungkin bisa masuk Islam karena saya pikir itu tulisan Arabnya udah bikin gua bingung. Ya kan? Saya udah kebingungan pas saat ini, nggak mungkin gua masuk kayak agama ginian, ayat-ayatnya gua bingung. Nah, begitu saya beli buku, udah begini, ya iyalah, nggak tahu belajar alif sampai ya 3 jam, alhamdulillah. Belajar baca 5 hari, bisa baca, cuman nggak pakai tajwid. Itu cepet, saya udah bisa baca 5 hari. Ya udah gitu, saya belajar gitu. Apa yang mau ditanya? Jadi kakak sendiri terus nggak misalkan nyari seseorang yang ahli agama gitu seperti ustadz atau apa gitu? Aduh, nggak kedengeran apa gitu, gimana? Jadi nggak mencoba mencari kayak Pak Ustadz atau yang ahli agama lah, misalkan tanya-tanya nih saya gimana kalau mau masuk Islam gitu maksudnya. Enggak. Saya waktu itu udah belajar sendiri, udah syahadat sendiri di kamar. Saya belajar sholat sendiri, segala macem. Udah belajar terus tuh. Belajar, baca-baca, hobi banget, enak deh baca dah. Kalau gitu, saya mau korek nih agama Islam nih. Saya belajar terus, baca-baca terus. Di kamar aja saya hobi, jadinya enak jadinya karena ini ada ketemu yang baru nih gitu. Jadi pas saya udah belajar begitu, baru saya ke Lauce, ke Masjid Lauce itu masjid orang-orang Cina. Jadi saya di situ belajar agama. Udah belajar agama, itu ustadz saya baru tahu saya tuh belum Islam. Jadi saya minta disyadatin, lu belum Islam tapi udah begini, udah dalam, udah bisa ajan segala macem. Ya habis udah belajar sendiri di rumah, ya tahu, minta disyadatin gitu. Terus udah gitu dibikinin sertifikat. Ya udah, jadi saya belajar ke sono ke sini. Nah, udah belajar ke sono kan udah mantep tuh. Pas udah setahun kemudian tahun depannya, ya. Jadi memang kalau misalnya pada saat percobaan yang ketiga kagak hujan, kalau misalnya kagak hujan saya nggak jadi Islam. Kedua kayak ketika Allah Maha pengasih sama penyayang bener-bener. Kalau misalnya ini orang udah gedek banget yang lihatnya juga udah dikasih, udah bukti-bukti begitu dikasih, lu masih tetap susah amat. Di percobaan yang pertama aja udah ketahuan mestinya. Tapi enggak, Allah tuh pang sabar. Akhirnya di percobaan ketiga gitu saya belajar gitu. Udah sampai setahun kemudian baru saya nggak ada kepengen apa-apa. Cuman kepengen hujan doang. Tapi saya nggak tahu sih. Ya, saya nggak tahu. Udah gitu saya belum kasih cerita tuh ke guru-guru segala macem. Bahwa saya ketemu ayat begini-gini nih, saya pakai gini, enggak. Gitu. Di percobaan ketiga itu, di percobaan yang keempat itu, maka saya nyoba. Saya bukannya nyoba, nulis lagi. Saya memang kepengen hujan doang. Saya tulis, baru di situ dapat bisikan. Apa kamu belum yakin sama Islam? Loh, ini bisikan itu yang anehnya itu saya bingung itu dari mana. Dia nggak ke tapi ke hati saya loh. Hati saya kayak bersuara.
Tapi saya bilang, loh, saya kaget itu ada di mana itu bisikan itu doang sakit tetak, udah hilang, nggak ada lagi. Apa kamu masih belum yakin sama Islam? Apa kamu belum yakin sama agama ini? Dibilang itu, agama Islam maksudnya. Oh yakin, gue udah belajar sih. Tapi gue ini kepengen hujan doang. Masa nggak boleh sih? Habis udah dikasih. Udah bisikan itu nggak katanya menjelaskan katanya. Oh nggak boleh kamu, enggak. Saya tulis ternyata dari siang sampai sore saya tahan sampai jam 5, setengah 6 baru saya taruh. Begitu saya taruh itu di bawah pohon kering itu, di bawah pohon itu petir langsung. Kan ada pohon mati itu di depan situ tuh. Saya taruh lagi terus di ujung pemandangan mata saya itu ada kilat. Trotot. Saya kaget tuh. Itu sebenarnya udah peringatan bahwa itu nggak boleh. Cuman saya nggak nge. Bener pas udah taruh gitu angin kenceng banget sampai ke dalam rumah, baru udah kekumpul awan baru hujan. Saya ngobrol-ngobrol di dalam sama orang tua saya, sama kakak saya ngobrol. Saya di sebelah kirinya ngobrol, duduk. Saya dengerin mereka berdua tuh ngobrol. Saudara-saudara saya yang di dalam juga pada ngobrol. Ya, saya duduk. Begitu saya duduk sambil hujan, itu disitulah yang habis saya tulis, disitulah baru saya terasa gempa. Kaget, aduh, gara-gara gua naruh gini, kok bisa goyang begini ya? Wah ini kayaknya langsung saya bisa ketenget ke situ, bahwa itu tuh nggak boleh lu, perbuatan lu tuh gitu nggak boleh. Kayaknya, waduh nggak boleh lu ya. Soalnya apa? Kenapa saya bisa berasa sendiri? Kalau memang dia berasa gempa juga ya saya mah berarti itu udah umum. Jadi saya bukan peringatan untuk saya. Betul nggak? Misal orang tua, gempa lu gini-gini. Kakak saya ngomong, gempa lu. Saya anggap bukan saya doang. Tapi ini cuma saya doang yang berasa gempa. Ya kan? Saya berasa gempa. Buat gitu. Goyang bumi. Tapi kok dia santai aja ya. Padahal kenceng banget itu. Wah saya pikirin nggak boleh lu bener-bener. Makanya saya nanya-nanya lagi bahwa perbuatan begini boleh nggak? Wah nggak boleh, itu syirik. Gitu. Perbuatan syirik itu. Kalau misalnya kita nyobain Allah begini, jadi Allah kepengen saya tuh masuk Islamnya melalui ayat itu. Cuma buat masuk doang. Bahwa itu tulisan Arab, ayat Allah, lu pakai, cuma sampai sebatas itu aja. Nggak boleh katanya, seenaknya aja nurunin hujan. Saya nggak tahu ya kalau misalnya mungkin di tempat-tempat yang kering kerontang yang nggak pernah turun hujan pakai ayat itu mungkin boleh. Cuman saya kalau misalnya boleh seenaknya aja kayak saya coba, makanya saya bisa tetangga misalnya lagi ada kondangan lagi ada hajatan pengantin segala macam, saya turunin hujan aja kalau memang boleh. Sama yang benci punya gitu. Iya. Makanya nggak boleh. Saya bisa aja dong, seenak lu dengkul lu aja dong kalau begitu. Makanya ini kalau misalnya dilaksanain lagi, makanya saya dikasih gempa. Berarti bahwa sebenarnya perbuatan lu itu tuh nggak boleh. Gitu. Nah, saya belajar waktu saya kembali lagi nih, flashback nih. Waktu di percobaan yang ketiga, di waktu saya beli buku, saya udah beli buku, saya belajar. Saya di yang ketiga itu saya belajar sholat segala macem. Ya. Di kamar kan saya belajar sholat. Nah itu orang tua saya udah tinggal berdua nih sama orang tua saya nih. Saya udah berdua orang tua saya. Orang tua saya tuh masih nganggap saya tuh pakai nyembah sio, pakai sio segala macem. Tapi sebenarnya saya udah kagak. Bersihin segala macam. Saya udah percaya begitu, saya udah kagak tuh. Saya udah belajar sholat. Ini berarti ini agama ini. Pas begitu saya ada baca, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Terus ada penjelasan lagi, kalau lu memilih selain agama Islam, begini nggak diterima lagi segala macam. Saya baca semua. Cuman agama Islam doang ternyata ya. Saya kembali pikir lagi, nyembah patung begitu semua itu bukannya agama. Jadi nggak boleh katanya disembah, itu nggak boleh katanya di depannya itu nggak boleh ada objek, juga nggak boleh dibayangin yang namanya Tuhan, nggak boleh dibayangin. Jangankan di depannya ada objeknya ya, dibayangin di otak aja nih. Oh saya nggak nyembah tepekong, dia bilang saya nggak banyak yang kalau kita cerita gue nggak nyembah Buddha ini patung Buddha, gue nyembahnya di atas itu
Jadi Budanya ada di atas. Di patung itu cuma sebagai ini doang, sebagai lambang doang. Dia yang dia sembah tuh Buddha yang di atas gitu. Jadi saya kasih tahu bahwa sebenarnya Buddha yang di atasnya itu juga nggak boleh lu. Nggak boleh ada begitu-gituan. Nggak boleh katanya terbayang di otak, karena tuh nggak bisa di nggak punya apa gimana ya, nggak bisa dibayangin di otak dah, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, jangankan bisa dilihat, kalau bisa lu sengaja lu masih tetap lu nyembah-nyembah gitu, maka di Islam itu dianggapnya lu keluar dari Islam, lu nggak termasuk orang Islam, jadi nggak diterima sama Allah, anggapnya kafir. Nah sekarang di agama-agama yang lain kalau di depannya ada fokusnya, ada apa objeknya yang disembah, berarti itu bukannya Islam. Makanya saya waktu itu juga babi segala macam saya makan juga karena saya pikir Islam tuh baru saya tahu tuh nggak boleh makan babi. Tapi saya udah dengar sih memang, cuman saya waktu itu saya yang jadi masalah, saya pikir itu bukan agama. Tapi kalau udah begini udah tahu, makanya sejak saat itu saya udah putuskan nggak mau makan lagi babi, nggak mau lagi nyembah patung. Apapun agama-agama yang lain saya udah lepas semua. Langsung saya ninggalin berapa agama yang saya ini. Agama Buddha enggak lagi, Konghucu enggak lagi, Kristen enggak lagi, Goonson udah kagak. Ya dong, saya pegang agama Islam, berarti ini saya nggak boleh katanya nyembah-nyembah lagi yang kayak begitu, dikasih tahu. Oh iya, saya turutin dah. Sami'na wa ata'na. Jadi saya lihat dulu dia. Saya lihat dulu. Di samping saya udah yakin, saya baca jadi mempermudah saya untuk lebih yakin lagi. Apalagi dia menjelaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ya udah, saya udah yakin, saya belajar. Kalau ada penyimpangan dari manusianya, yang penting ayat Al-Qur'annya itu betul, saya pegangnya yang penting Al-Qur'an. Terus udah gitu cari hadis-hadis tentang hadis yang bertentangan, maka banyak hadis-hadis yang kayak gitu saya koreksi lagi. Pokoknya saya nggak bisa terima kalau nggak sesuai sama Al-Qur'an, berarti wah hadis itu doif atau hadis maudhu, hadisnya palsu, nggak sesuai sama Al-Qur'an. Pokoknya hadis-hadis yang klop sama Al-Qur'an itu barulah hadis. Jadi nggak bertentangan, nggak tabrakan. Paham ya? Jadi yang penting tuh hadis tuh nggak bertabrakan sama Al-Qur'an. Kalau dia bertabrakan berarti itu bukan dari Rasul langsung. Karena paling gampang sih ngedit begituan, ini bahaya. Betul kan? Zaman sekarang apalagi lebih canggih. Ya kan? Ini sebenarnya jadi bahaya. Jadi pokoknya kalau bertentangan dengan Al-Qur'an sekarang, udah pokoknya itu hadis itu nggak bisa dipegang. Pokoknya hadis itu harus sejalan dengan Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya dia ada kias segala macam yang sesuai itu yang nggak bertentangan juga, itu kita pakai. Nggak bertentangan. Dikiaskan sama para ulama, sama kiai, pokoknya nggak bertentangan. Gitu. Ya udah kita pakai. Nah, di situ saya waktu belajar di percobaan yang ketiga saya udah percaya, ini ada lagi kejadiannya tuh yang bikin saya bingung juga. Kalau misalnya saya punya orang tua kan di depan kan suka tidur, kakinya suka ditaruh di atas bangku bundar. Bangku bundarnya kan dari besi, besinya tuh nggak ada karet. Kalau dia turun, dia geser sedikit, pakai kakinya digeser, bunyi ngik gitu. Ini saya belajar belajar sholat, orang tua saya nggak boleh sampai tahu. Kalau tahu kan menyinggung perasaannya dia. Tapi bagaimanapun nanti akan saya sampaikan. Tapi saya nanti dulu, maksud saya belajar sholat dulu. Begitu saya udah takbir, Allahu Akbar, itu langsung itu. Saya lagi pas udah mau masuk wajah lagi doa iftitah. Dia langsung kakinya geser, langsung dia bangun dari tidurnya, keteplak, selalu itu ke kamar yang saya bingung itu dia capek dulu. Itu nggak ada berhentinya, pasti begitu sampai berapa lama itu. Terus begitu, nggak katanya ketinggalan yang aneh itu ya, bukannya katanya yang kalau di video itu kan saya cuma cerita 2 kali, padahal itu sebenarnya lama. Terus-terusan dia begitu. Terus-terusan begitu saya udah takbir, pasti dia begitu. Pasti dia ngegeser bangku, ngik. Setiap kali dia buka pintu, ngik, dia ngelihat saya, langsung begitu saya lagi sholat itu, saya kedubrak. Saya pura-pura tidur. Tenang, selesai. Dia tutup lagi, dia jalan lagi ke dalam. Udah. Tapi yang saya bingung kenapa setiap kali saya takbir itu, dia pasti bangun. Itu berapa hari dia begitu. Sampai saya ketemu satu ayat.
kalau kamu mau masuk Islam harus secara kafah, harus belak-belakan, harus terang-terangan, jangan nyumpet-nyumpet. Oh, begitu ya? Ya udah, saya terang-terangan. Begitu saya udah takbir lagi, dia begitu lagi, keteplak, keteplak, saya buka lagi, saya diamin aja dah. Kafah yang penting. Dia begitu buka, lu udah mau, begitu dia ngeliat saya, dia buka pintu, dia ngeliat saya. Lu udah mau jadi abang-abang ah? Saya ketawa. Jadi, ya dia terusin aja saya dah. Saya terusin, udah gitu dia tutup pintu lagi, dia jalan lagi ke dalam. Mungkin perasaannya pada saat itu kecewa atau gimana kali ya. Waduh, si Asen. Atau kayak bagaimana dah. Itu papanya apa mamanya itu Asen? Papa saya. Mama saya kan, saya di video itu kan dengan cerdas kan saya dikasih tahu bahwa saya kan udah kasih tahu kalau mama saya waktu saya kecil udah meninggal, terus ada fotonya, terus ada abu-abu sio tuh sama beras di tempat yang kamu kecilnya apa, Protestan ya? Kalau saya dulu Buddha, terus sempat itu apa, Saksi Yehova itu. Oh, Saksi Yehova. Iya. Jadi itu pakai sio ditancepin gitu, lama-lama sionya kan pada jatuh tuh abunya tuh. Gitu. Saya sembah juga waktu agama Konghucu tuh begitu. Jadi saya nyembah juga. Itu waktu kecil saya atau ibu saya udah meninggal. Mama saya udah meninggal. Tinggal papa. Jadi papa udah 60 lebih sampai hampir 70 udah ya. Sekitar 60, antara 60 sampai 70. Ya begitu. Udah gitu udah. Terus dia semakin rajin nyuruh saya bersih-bersihin tepekong, suruh pasang kio. Suruh pasang sio yang jadi masalah aja, kalau bersih-bersihnya saya masih lakuin dah, masih nggak apa-apa. Tapi kalau suruh pasang sio itu saya nggak mau, saya pura-pura aja keluar. Udah saya udah saya bersih-bersihin, udah saya tinggal aja, saya nggak mau pasang sio. Ya udah. Orang tua saya setiap kali nyuruh itu saya pura-pura mulu, saya pergi segala macam. Baru saya sama orang tua saya diskusi. Pak, sebenarnya matahari ini ada yang bikin loh, Pak. Dia oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Memang dari dulu udah begitu. Dia bilang, dari dulu memang udah begitu. Siapa yang sanggup bikin matahari itu, siapa yang sanggup? Saya bilang, susah memang. Jadi saya bilang ini gimana coba? Pakai cara apa? Yang penting saya udah jelasin lama-lama tuh sering. Waktu itu sering supaya dia tuh bisa terbuka otaknya. Saya sampaikan begini-gini. Sampai dia bilang apa? Lu mau cari Tuhan yang benar? Iya, ini cabangnya. Katanya. Dia tunjuknya ke tepekong. Ini cabang. Ini cabang. Saya bilang, waduh cabang. Ya udah, saya susah. Ya udah begitu. Udah sampai begitu perjalanan begitu, saya udah mantep, baru saya nanya-nanya bahwa perbuatan itu nggak boleh, gini-gini nggak macam, langsung berguru, nyari guru kemana-mana, belajar agama, ngaji itu cuman buat nyari pahala. Memang mesti wajib ngaji, wajib cari ilmu. Iya, ilmu kan luas, nggak ada habis-habisnya, nggak ada titik akhir. Ya terus saya nyari begitu sampai sekarang. Karena lagi COVID nggak bisa kemana-mana, saya nggak nyari dulu. Nanti suatu saat kalau COVID udah hilang, ya saya nyari lagi gitu. Saya belajar lagi. Sekarang lagi zona merah gitu. Ya udah gitu sampai akhirnya sampai di situ aja. Hasan berarti udah melaksanakan syariat Islam semua dong. Maksudnya kayak misalkan udah nggak makan babi, terus udah dihitan, kayak gitu-gitu udah semua. Itu iya dong, jalanin semua. Waktu saya belajar itu saya udah nggak makan babi sejak dari itu, saya udah nggak, kitan juga udah. Udah. Ya udah. Jadi saya waktu sebenarnya sekarang Hasan ininya apa? Maksudnya pekerjaannya apa gitu maksudnya? Ya mau itu karena ada tentangan nggak dari keluarga gitu pada saat itu kan, dari teman kerja atau apa? Iya, waktu itu, waktu pas saya udah ketahuan masuk Islam, kakak saya kan punya bengkel mobil Indojaya. Dia kan orangnya kan punya perusahaannya banyak. Dia ngelihat, dia tahu saya masuk Islam, ya, langsung saya di situ tuh. Jadi digencet, artinya supaya bagaimanapun supaya saya tuh keluar dari Islam. Dia dengan caranya ditekan. Saya tahu.
Saya tahu kok nih lu beda nih sama gua nih. Dulu nggak begitu. Sekarang kok gua udah ketahuan gua masuk Islam, kok lu begini? Gitu. Jadi dia kesel sama saya. Emang nggak ada agama lain apa? Kayak begitu. Habis gimana? Orang cuma kalau kita, makanya saya akhirnya sama saya bayain terus saya bayain sama dia. Sama koko saya yang paling gede, saya bilang gini-gini, saya cerita nih tentang Islam gini-gini. Baru dia sadar. Bagus ya berarti, bagus lu Islam lu. Nah, udah saya tinggal pulang. Dia punya anak, koko saya punya anak, artinya keponakan saya. Itu dia agamanya Kristen, fanatik lagi Kristen. Begitu dia pulang ke rumah, dia cerita-cerita tentang Islam. Kristen ini bukannya apa-apa. Ampun, ngomong apa kali dia ya. Tentang Nabi Muhammad beginilah, gini segala macam gitu. Biasanya lah. Dijelek-jelekin. Begitu pas besok pagi saya ketemu lagi di kerjaan. Sen, Islam jelek. Islam jelek. Wah, gua tahu deh ini bener-bener nih. Si Akyun nih. Ini anaknya dia yang perempuan ini kan di Kristen. Bener-bener didoktrinin lagi sama dia. Jadi kembali lagi dianggapnya Islam tuh jelek. Padahal dia udah bagus. Bodoh dah. Yang penting gue udah sampein. Nggak bisa, susah. Kalau misalnya belum hidayahnya itu belum diterima tuh susah. Ya nggak? Iya. Saudara saya kan banyak, 4 ke atas, 4 ke bawah. Koko saya ngatu lagi ngomong. Sen, ya. Lagi ngobrol-ngobrol nih sama dia. Saya juga mau nyampein juga dong tentang alam semesta, gini-gini segala macam. Ya, dia ngelihat saya bisa betulin apa, bisa bersih-bersihin gini kan, dulu kan dianggapnya saya pintar. Sen, ya kenapa? Dulu lu pintar. Nah, terus kok sekarang lu bego? Sih, udah saya diemin aja dah. Kok lu sekarang bego pas lu masuk Islam, kok lu bego? Atuh. Daripada saya marah-marah sama dia, daripada lu yang bego kan saya, ya udah diem dah. Kalau memang dia belum dikasih hidayah, saya bagaimana mau ngecap juga nggak bakalan bisa sama dia, nggak bakalan mempan, nggak bakalan. Jadi saya sama dia, saya ini orang, ya udah. Jadi dia agamanya kan Syekh Baba, koko saya ini Syekh Baba. Syekh Baba itu agama India yang bisa dari tangannya keluar emas. Wah, itu aneh juga itu. Itu dia punya, nggak tahu dari mana kali dia putar-putar keluar emas, dikalungin. Banyak itu. Mas apa? Makanya dia Mas Parto apa Mas Joko? Mas Parto apa Mas Joko? Syekh Baba, dia agama Syekh Baba, koko saya. Keluar mas, jadi keluar mas. Masnya Mas Parto apa Mas Joko? Kasen kok hilang suaranya? Kasen kok hilang suaranya? Wah, sinyalnya nih. Ditanyain Mas apa, Mas Parto apa Mas Joko malah hilang. Sinyalnya ya Kasen ya? Sinyalnya tuh dia keluar. Ya. Aduh, Kasen. Di sini juga hujan sih sinyalnya, kayaknya sih dari tadi juga suara saya nih pakai headphone juga malah kayaknya sinyalnya nggak bener, kayaknya ini ada gangguan nih. Bisa masuk lagi nggak Kasen? Nggak tahu lagi nih. Coba saya hubungin beliau dulu dah. Wah, sepertinya sih hilang nih. Soalnya WA-nya juga saya hubungin nggak terkirim sih. Dia nggak ada sinyal berarti ini. Apa kuotanya habis kali ya, Klasen? Ya udah, sambil menunggu Klasen, coba nanti saya ini dulu deh, saya akhiri dulu aja apa kali ya, takutnya kelamaan ya. Soalnya ini Klasennya juga nggak terkirim ini. Saya kirim WhatsApp nggak terkirim pesan saya. Kayaknya dia nggak ada internet kayaknya sih.
Mas Parto. Ya kan lucu aja, saya Baba katanya bisa ngeluarin emas. Saya bilang Mas Parto apa Mas Joko, malah hilang koasennya. Iya, ini nggak ada kuota ini. Saya akhiri aja dulu deh, nanti disambung lagi gitu kalau koasennya udah ada internetnya. To be continue aja. To be continue. Nanti saya akan coba hubungin beliau dulu. Kalau misalnya itu nanti saya coba live streaming lagi. Untuk Ikhwan Villa, mohon maaf ya ada gangguan teknis ini koasennya. Iya, signal. Tapi ini saya ngirim WhatsApp-nya itu nggak terkirim, centang satu dia. Berarti dia kemarin ini sih dia ngomong nggak tahu ada, nggak ngomong nggak ada kuota sih, cuman maksudnya tuh udah dibaca tuh. Udah terkirim. Wah, baterainya habis katanya. Baterainya habis. Putus baterai habis katanya. Bukan, baterainya habis. Tadi ini barusan dia jawab WA saya. Boleh aja, ini Akhi Rasional 1, ini nama aslinya siapa ya? Rasional 1 sih, naik aja kan ada itu linknya. Linknya kan tadi udah saya kasih. Kalau mau naik, naik aja. Aduh, Ko Asep, aduh. Saya tadi lagi nanya Mas Parto atau Mas Joko, malah hilang Ko Asennya sih. Habis total batunya. Ini sekarang ganti batu. Saya gue bingung. Saya ngomong kok pada diem, kok diem sih? Begitu saya lihat, mati total. Jadi Mas Joko. Saya babanya nggak suka kali dikatain Mas Parto, Mas Joko. Oh, tahu udah meninggal orangnya lagian. Iya, terus udah gitu gimana? Tadi sampai itu kokonya. Koko saya. Jadi kan lagi cerita tentang alam semesta, bilang agama Islamnya agama alam semesta, ya kan. Jadi saya diceritain tentang alam semesta, dia nggak percaya. Kalau sekarang dulu lu pinter, artinya waktu sebelum Islam, dulu lu pinter. Kok lu sekarang pas udah masuk Islam, kok lu bego? Ya saya diem aja. Nah, saya begitu, Pak. Saya nggak dikasih hidayah sama Allah, maka saya nggak kepanasan. Nggak terasa panas. Jadi karena panasnya yang luar biasa ini, saya ini beda sama yang lain. Berarti ini hidayah ini, saya inilah hidayah, namanya panasnya panas hidayah. Biar saya nyari. Tapi saya udah dikasih, udah nyari, udah dapet. Sebenarnya lu tinggal belajar. Saya masih aja itu oban. Artinya itu obat bandel ya. Saya udah janji. Halo. Saya udah janji bahwa saya itu kalau memang ini benar-benar bisa nurunin hujan, saya masuk Islam. Ternyata saya ngomongan saya bilang, saya anggap itu kebetulan. Bayangin aja. Sebenarnya kalau kita manusia biasa mah udah pasti marah. Iya kan? Asen mau nanya, Asen sekarang udah berapa tahun jadi mu'alaf? Oh, jadi 96, bukannya mu'alaf loh. Saya udah nggak bisa dibilang mu'alaf lagi. Saya 96, saya kan disadarin. Udah jadi muslim gitu. Muslim, ya. Kalau mu'alaf kan artinya masih dibujuk hatinya. Masih bimbang gitu. Kalau saya udah nggak bisa disebut mu'alaf lagi. Jadi maksud pengertian di sini mu'alaf adalah orang Cina yang masuk Islam lah. Disebutnya apa sih? Kalau orang Cina dimasuk, biasanya kita dengar-dengarnya gitu. Orang Cina masuk Islam, mu'alaf. Pak Hasan, bukan orang Cina aja, semua yang masuk Islam itu dari agama yang agama punya agama sebelumnya disebutnya mu'alaf. Iya, makanya gini, saya nggak bisa dibilang mu'alaf lagi karena memang sholat udah bisa sendiri di kamar sendiri. Yang namanya kalau orang mu'alaf kan masih gimana ya, masih sholatnya juga masih mesti masih dipaksain. Jadi yang namanya mu'alaf itu kan
kayak teman saya tuh. Jadi dia percaya sama Islam, cuman dia ragu-ragu kayak gimana ya, kayak masih dalam keadaan proses belajar, tapi itu nggak, bukannya katanya masih ragu, masih bimbang. Dan pokoknya memang mualaf artinya orang yang masih dalam keadaan belayat, lagi dibujuk, lagi hatinya lagi dibujuk. Kalau saya sama kamu udah berapa lama masuk Islam? Saya 6 tahun. Klasen? Dari 96 saya tuh. Jadi 96 saya menceritakan titik balik saya, waktu saya, sejarahnya saya masuk Islam tuh bagaimana. Prosesnya itu bagaimana. Jadi gitu. Saya udah dikasih tanda-tanda waktu kecilnya itu, ada orang lagi sholat di kamar saya, temboknya terkelupas. Itu bukannya terkelupas apa dibikin orang itu. Itu kayaknya nggak mungkin itu bagus begitu sih, ada peci. Orang pakai peci nih. Ya, dia lagi tahiyat, saya baru ketengah tuh. Oh, waktu kecil gue ngeliat tembok begini, sebenarnya itu tanda bahwa saya tuh bakalan ikut kayak begitu. Gitu, sebenarnya itu udah dikasih tanda di kamar saya. Dia bilang, kok ada apa terkelupas gitu ya kulit temboknya. Di situ itu tanda. Saya nggak lagi. Baru pas udah saya ini. Pas udah masuk Islam gitu. Jadi Klasen, mau nanya Klasen, itu apa? Saya dengar-dengar katanya ini ya, apa sekarang kerja atau punya usaha itu di travel itu, umroh dan haji? Oh, di travel haji umroh itu saya kerja, makanya saya kan nggak bisa apa? Nggak bisa video online, Zoom itu, karena saya nggak ada di kantor. Saya maunya ya saya sambil kerja, saya sambil mempromosikan apa yang kerjaan saya. Gitu. Kalau untuk ini StreamYard ini untuk kamu. Jadi tapi kamu nggak tahu nanti di saya tuh nanti di apa travel online itu travel umrohnya itu nanti dipromosiin nggak sama kamu. Ya gitu, saya nggak tahu, ya udah biarinin aja. Gitu. Ya, kan ini saya udah tulis nih nomor WA-nya Klasen nih. Kalau ada yang mau umroh, mau naik haji bisa hubungin Travel Amoy Tour nih, udah nomor WA-nya nih di running text. Saya udah tulis ini nomor. Jadi kalau itu yang punya umrohnya itu emang mualaf, Klasen? Iya betul. Di waktu dia sejak waktu itu kan belum ada travel umroh ya, jadi mualafnya itu dia beda loh. Kalau memang ini dia nggak mau sih ya untuk diwawancarain ya. Jadi wawancarinya sama keluarganya dia, sama anaknya si Firdaus, Firdaus. Pernah dengar Firdaus? Pernah. Di mana dengarnya? Pernah dengar aja, katanya ada kenal nggak, waktu itu saya ditanyain kenal sama Firdaus nggak, mualaf gitu. Saya bilang kayak pernah dengar sih gitu namanya. Itu anak buah saya, dia bikin YouTube juga sama. Dia bikin YouTuber juga sama. Iya, bikin channel juga namanya Firdaus. Itu channelnya dia. Gitu. Jadi sekarang ini ke Asen di Amoy Tour ini udah lama. Ya, udah sekitar kira-kira 7 tahunan ya. Udah lama juga. Pas sudah 7 tahunan, ya baru 2 tahun ini stop karena di blokade. Gitu, jadi nggak bisa. Nah, sekarang masalahnya kalau di negeri mana gitu ya, di blokade karena memang rakyatnya itu bisa pakai masker semua. Kalau di Indonesia mah udah nggak pakai masker di blokade. Sekarang udah Jakarta, semua pakai kapan coba? Begini terus-terusan. Orang sekarang OTG itu yang paling saya ngeriin. Yang saya paling ngeri itu OTG berkeliaran di mana-mana, nggak ada gejala, dia jalan, dia nggak mau pakai masker. Dia jalan, dia itu napasnya itu keluarin virus mulu. Itu banyak itu virus yang berterbangan. Itu kalau satu aja udah banyak. Begitu pas keluarnya banyak juga. Orang kita di jalanan mesti pakai masker. Saya dapat video itu kata dokter, mungkin dia dapat cerita kali ya.
Kenapa dia bilang sekarang nggak bisa pakai masker tuh cuma satu, nggak bisa, mesti dilapisin, nggak bisa pakai apa masker yang operasi punya, mesti pakai dua. Kenapa dia bisa cerita begitu dua? Karena pasti ada yang cerita sama dia, Pak, dok, dokternya perempuan di videonya itu, saya udah pakai masker, cuman kok masih ketularan. Nah, ini masalahnya varian India. Udah nonton belum di India punya bencana COVID, tsunami COVID di India? Belum. Coba buka di YouTube. Itu waktu pas lagi ada acara kesucian, acara suci di Sungai Gangga, orang-orang dari mana tuh datang ke situ, ke tempat suci itu, Sungai Gangga, pada mandi semua di situ. Wah, membersihkan dosa segala macam dah katanya gitu. Udah. Pas udah begitu, berapa hari kemudian langsung pada kena semua. Waduh, itu sampai kayak gimana tau nggak? Jadi disebutnya virusnya varian India lagi. Baru lagi modelnya. Bukannya COVID-19. Jadi COVID-19 ini coronavirus disease 19. Jadi kan beda nih. Jadi dia jenisnya itu varian India punya. Ini corona banyak jenisnya loh, rupanya loh. Ini banyak negara-negara yang bikin yang enggak aja nih, bener-bener bikin virus. Pada mau dimati-matiin, repot dah. Jadi dia itu di India itu sampai orang yang meninggal. Varian Delta bukan? Bukan Halo? Varian Delta. Oh iya mungkin kali. Ya, ini ada tamu nih, saya belum sambut. Ini ada Carol Vegan. Carol Vegan. Dari tadi soalnya Kak Asen lagi ngomong, saya mau nyambut, ini ada tamu jadi belum sempat ini. Ya, ini salam. Ada yang mau ditanyakan nggak ke Kak Asen ini? Ya, tadi kan ditulis di WA, Ko Asen kan Buddha sempat. Pernah Buddha ya? Iya. Konghucu dulu awalnya. Saya mau tanyakan yang terkait. Sempat ya, sudah Buddha lah pernah ya. Berarti masih ingat mungkin Sabesata Bawantu Sukitata gitu ya. Iya, belajar saya itu Siddhartha pertama lahir di mana dia orang di mana tuh? Kerajaan Yudhona. Tabrakan dengan 3 daging murni. Jadi sejauh tidak dilihat, tidak didengar dan tidak diperuntukkan. Ya. Oke saja. Gimana tuh? Bentrok dong dengan itu dalil dalil itu. Pelajarannya waktu itu saya di agama Buddha saya nggak pelajarin lagi. Pokoknya di waktu di sekolah SMP saya belajar agama Buddha, ya. Pokoknya yang saya kalau masuk agama Buddha di depannya itu saya kalau ke wihara Avalokitesvara sama Mahayana yang saya masuk. Tapi yang saya masuk tuh yang Mahayana itu pokoknya tuh ada patungnya, itu baru saya pakai sio, pakai apa? Pakai hio pakai di air, pakai nasi putih, udah gitu doang. Agama Buddha. Pokoknya ada patung yang disembah itu baru agama menurut saya. Di Kwanti kan Tepekong. Di Kuan Im kan jadi kan Dewi Kuan Im. Ya, Kuan Im terus Mega Abu Ma. Itu saya itu karena ada yang disembah ya itu agama, karena memang agama. Nggak kepikir ke Islam, saya pikir itu bukan agama. Itu apa yang disembah nggak ada. Jadi cuma satu-satunya agama yang nggak ada yang nggak ada disembahnya itu di rumah saya sholat, di depannya nggak ada apa-apa, kosong, nggak kayak dulu. Jadi perasaannya gue udah beda. Perasaannya itu saya udah belajar dan omega, jadi nggak awal nggak ada akhir. Yang tahu kita itu aja kita ada puyeng ngelihatnya tuh nggak ada awal, bagaimana jadi mungkin? Bagaimana mungkin nggak dia tiada berawal dan tiada berakhir? Semua juga kita lihatnya ada awalnya. Jadi kalau Allah nggak ada awal nggak ada akhir, jadi nggak bisa dibayangin pakai otak, nggak bisa dibayangin. Pokoknya tuh Allah tuh nggak boleh dibayangin, nggak bisa dilihat, nggak bisa dibayangin. Jadi apapun yang ada di pikiran saya tentang Allah bentuknya begini, itu bukan Allah. Itu yang saya tahu. Jadi saya hanya disuruhnya, lu lihat aja matahari, ya, bulan, segala macam semuanya tuh nggak ada bertabrakan. Sirkulasi air bagaimana? Itu yang namanya orang tuh nggak boleh diam tuh di situ permasalahannya.
Kan nggak boleh diem. Kalau dia mati, jantung. Kalau dia gimana akibatnya? Mati, jantung. Ya kan? Jam dinding. Sama dah kita lihat dah. Pokoknya segala sesuatu yang ini apa kayak air aja nih, kayak air nih di laut dia goyang terus, berombak, disedot sama matahari, bawa awan, hujan turun ke sungai, lari lagi ke laut, dia bersirkulasi terus. Nggak ada yang kagak. Nah, berarti kita lihat tuh, yang saya bilang juga di video itu bahwa saya ngelihat, misalnya, saya waktu itu, misalnya saya suruh perhatiin diri saya sendiri. Mata saya, rambut saya kan terbuat dari apa? Pokoknya kan ibaratnya rambut sama alis mata sama-sama rambut. Kan begitu. Tetapi rambut dia bisa panjang terus, terus bulu mata dia ada batasnya, nggak panjang terus. Kalau panjang terus mah repot, kayak krebek gitu. Jadi di rambut kita panjang, kita bisa gunting. Kalau di bulu mata mah kalau panjang terus mah repot, masih bisa kecolok lagi suatu saat. Jadi ini saya pikir, ini siapa yang ngatur ya begini ya. Nah, baru saya kepikir bahwa ini sebenarnya Allah tuh ngatur begitu. Nah, sekarang kayak kuku sama gigi, sama-sama tulang. Gigi, dia nggak bisa manjang terus. Ada batasnya dia tumbuh. Kalau kuku bisa panjang terus, kita bisa gunting, dia tipis. Nah, kalau kuku manjang terus, kalau gigi manjang terus, lu mau makan juga susah, ngangap. Dracula dong, pasar. Ya, nggak bisa tutup bibir sama bibir nggak bisa ketemu, lu gigi lu panjang terus. Kalau digosok-gosoknya sakit. Berarti ini ada yang ngatur. Saya pikir, ya kita lihat sendiri ya. Mau nanya, katanya nih ada yang nanya nih netizen, katanya Ko Hasan tinggalnya di mana katanya? Di Pekojan. Oh, Jakarta Barat ya, deket ini nggak, Jembatan Kambing nggak? Iya, betul. Oh, saya dulu punya teman itu di Jembatan Kambing. Teman saya, teman sekolah saya di situ ya, Jembatan Kambing, Pekojan. Iya, di situ mah mayoritas etnis ini ya, Tionghoa ya, Buddha ya. Oh, macam-macam, campur. Ada orang. Oh ya, Ko Hasan tadi katakan tadi saya sempat dengar itu Mahayana. Masuk di Mahayana apa semuanya kuil atau wihara? Iya. Apa benar kalau Mahayana Mahayana punya tradisi vegetarian yang lumayan bisa terikuti, bisa apa istilahnya ya? Yang kuat lah. Punya tradisi landasan ini Mahayana. Beda sama Theravada. Ya, pokoknya saya kalau waktu di Kuan Im aja, saya kan dia punya liamkengnya, dia punya liamkeng itu artinya tuh ngaji ya. Bacaan-bacaannya kalau kita mah Al-Fatihah. Parita gitu atau apa? Ya, kalau saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin itu baca tuh. Nah, kalau di agama Buddha, saya sama koko saya waktu itu, saya masih kecil loh. Yang saya ingat, saya tuh Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa. Pernah dengar nggak itu? Nggak pernah dengar kamu? Iya, pernah dengar. Pernah. Nah, itu dia. Arahat. Itu selalu saya baca Arahat, itu pagi sore Arahat. Arahat salah satu bentuk saya bukan pencapaiannya. Jadi pada saat itu saya bukan ngelihat pelajarannya, yang penting ada yang disembah. Di depan ada yang disembah, udah itu agama. Kuan Im begitu juga. Jadi semua ini saya anggap semua itu sama semua. Nggak ada yang nggak sama-sama semuanya. Pokoknya nggak ada satupun agama yang mengajarkan tentang bunuh orang itu, nggak ada. Tabok aja, pelintir aja, gesek aja segala macam, nggak ada satu agama pun. Tapi kalau untuk patung-patung segala macam di depannya ada objek yang disembahnya, itu beda sama Islam. Gitu doang permasalahannya. Saya udah sampai berapa kali nyoba saya sampai kaget saya kok. Udah dikasih turunin hujan kok, saya udah janji kok bahwa ini kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan ayat ini. Kalau ayat ini dia turunin hujan, ternyata saya masuknya agama Gonson. Namanya orang ngekyo gitu. Kan orang Muslim bilang, lu keleng ya. Udah tahu yang lu pakai, lu tulis itu tuh agamanya Arab, Islam. Kenapa lu jadi masuk ke agama Gonson? Kan malaikat juga bisa ditabok-tabokin loh. Bener nggak? Udah tahu jelas-jelas saya ngelihat itu tulisannya Arab, berarti Islam. Saya nggak tahu lagi itu artinya apa. Yang penting jelas taruh di bawah ditulis di batu hitam dan
ditaruh di bawah pohon kering, akan turun hujan. Saya nggak percaya. Iya sih, bisa begitu? Nggak mungkin. Makanya saya taruh. Tapi yang anehnya tuh bisa ke bawah itu. Saya mau beli buku tetes. Saya nggak beli kok. Saya tahu di rumah. Kaget. Kok bisa ada buku beginian sih? Gua taruh aja dah. Enggak. Sebenarnya itu emang Allah udah mau. Udah, lu nggak bisa lari. Lu kalau misalnya Allah udah mau, lu mau masuk Islam, lu nggak bisa lari. Lu nggak percaya nih. Sekarang nih, saya udah dianggap kebetulan. Dibikin panas lagi sayanya. Mau gimana saya lari? Dibikin ngidam. Ngidamnya kalau orang hamil kan 3 bulan. Ngidam mangga. Saya ngidam hujan. Kepengen banget hujan. Itu aneh nggak coba? Disuruh ke tengahnya ke situ lagi, mau nggak mau saya, ya udah nyoba dah. Tapi udah nyoba, udah dibuktiin, nasi aja bandel saya. Kalau misalnya Allah nggak kasih, pada saat itu Allah nggak kasih hujan, udah stop. Berarti saya masih kafir sampai sekarang, masih belum Islam. Masih ada yang saya sembah. Kalau sekarang masih ada yang saya sembah. Bisa langsung itu kalau minta hujan. Terkabulkan kalau minta hujan sekarang gimana? Pasti dikabul, tapi nggak boleh, itu syirik. Kalau udah bagi saya udah nggak boleh. Bagi orang-orang di satu daerah mana mungkin yang kering tempatnya dia butuh, mungkin bisa. Kalau saya ini nggak boleh. Karena apa? Karena memang perbuatan itu adalah perbuatan yang syirik. Nah, kalau syirik itu ibaratnya kayak orang tuh membuat wafak, atau nggak wafak, membuat kayak semacam kayak jimat-jimat. Itu kayak begitu tuh nggak boleh. Iya. Nggak boleh, di Islam nggak boleh. Kalau lu bikin gitu jimat, adanya lu berdoa. Lu berdoa sama Allah dan minta, dan bacanya paling pakai air putih, itu doang yang dikasih. Minta misalnya baca Al-Fatihah di air putih, itu doang yang boleh. Tapi kalau ditulis-tulis begitu, diwafakin segala macam, dikantongin buat jualan nih. Misalnya nih ada orang nih, dia pakai Al-Fatihah atau tulis nama Allah, ditutup di kertasnya, digulung, ditaruh di dompet, dia bawa jualan. Ternyata laku. Nah ini jadi ini dipakai buat jimat. Kalau misalnya ini diperbolehkan, maka lama-lama musola sepi, masjid sepi. Kan orang kebanyakan masjid kan dia kan sekalian aja deh, sekalian minta rezeki sama Allah. Kok diam sih? Ya ini mau ngomong. Ini sinyal saya apa sinyal Koasen? Suara kamu sinyal mungkin. Kedengaran kok. Sinyal kamunya. Saya kedengaran. Halo, tes. Saya dengar Koasen. Iya. Koasen ini sih. Iya, tes. Halo. Ini Bang Kerol itu agamanya apa gitu? Koasen nggak tahu ini Bang Kerol agamanya apa. Buddha pasti. Buddha. Bukan. Bang Kerol ini bintang tamunya ini, bintang tamu yang datang sini nih, Koasen. Ini yang lagi ngobrol sama Koasen ini loh, Bang Kerol. Iya, agama Buddha. Bukan. Bang Kerol agamanya Buddha. Bukan. Apa? Katolik. Kok ngomongin masalah agama Buddha, buat ngapain ngomongin yang agama lain? Situ agamanya Katolik. Sekarang di agama Katolik juga begitu. Cici saya agama Katolik, begitu masuk atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus begitu. Terus sambil ceritanya sambil sedikit kaki menuju ke bawah. Tidak, soalnya saya tanyakan Buddhis tadi karena terkait dengan Sabesata Bhavantu Sukhitata, lalu ada 3 daging murni yang sepertinya beda, bertolak belakang kan. Semoga segala makhluk berbahagia. Tapi kok 3 daging murni? Dengerin. Saya yang jelas, saya nggak ngelihat arti-arti segala macam. Dan sekarang pokoknya saya dulu ada yang disembah, ada patung yang disembah, objek yang disembah, itu berarti agama. Udah, saya nggak mau ngeliat lagi pelajarannya. Pokoknya pelajarannya mau kayak apa, pusing saya nggak mau belajar. Yang penting itu bagus. Saya penting lu jangan katanya ngajarin lu bunuhlah teman kamu itu. Nggak ada, saya nggak begitu. Jadi saya pikir agama semua sama. Jadi yang pokoknya di depannya ternyata sesembahan. Iya, sesembahan. Pokoknya jadi saya nggak kepikir ke Islam karena Islam nggak ada yang disembah. Ya, itu bukan agama menurut saya. Pokoknya saya waktu itu apa kayak dia ada tanda Bunda Maria, salib segala macam, agama Hanoman depannya. Tuh, coba lihat cari deh selain agama Islam. Kan semakin ada nggak yang nggak ada objeknya? Coba kamu cari. Ada nggak yang nggak ada objeknya? Selain Islam ya, ada nggak? Cari. Mungkin Bahai. Iya. Di agama India. Islam, Bahai. Sudah Islam.
Oh, Persia. Iya, Persia, Syria. Iya, di situ sama juga kalau bilang Islam Persia segala macam, pokoknya dia tuh Islam, cuman dia punya alirannya beda. Islam kan ada 72 golongan. Oh ya, 72 golongan. Nah, pokoknya Islam itu ada 72 golongan. Bahai beda. Bahai udah itu baru. Bahai baru. Iya, sekarang pokoknya yang jelas kita pokoknya udah melalui apa yang nggak boleh ada di depan. Di depan tuh nggak boleh ada nggak ada objek, nggak boleh ada, nggak bisa dibayangin otak. Pokoknya Allah itu namanya Tuhan itu, yang namanya Tuhan pencipta alam semesta tuh nggak bisa dijangkau dengan otak pikiran kita, nggak bisa. Allah kan maha pencipta. Iya, benar. Allah menciptakan kita. Kita nggak bisa ngelihat Allah. Nah, saya kasih contoh kecilnya aja. Nah, kamu di rumah kamu lihat sekeliling kamu sekarang. Ada nggak yang berdiri sendiri? Ya. Pasti itu ada yang bikin. Tapi suruh dia, misalnya kamu ada sapu-sapu nih. Iya, sapu-sapu itu bisa nggak mungkin nggak nongol sendiri. Nggak mungkin dia nongol sendiri. Pasti ada yang bikin. Nah, sekarang dia tuh sapu itu supaya kan sudah jelas kan. Nah, sekarang sapu-sapu itu suruh kamu lihat ke kamu, bisa nggak? Benar, tidak bisa. Jadi sekarang sesembahannya kan sudah jelas kan. Jadi nggak bisa dijangkau, otak kita nggak bisa ketutup. Jadi gitu apapun yang ada di pikiran nggak bisa. Sesembahan jadi kita, namanya itu. Iya, tak bisa dijangkau sesembahan. Jadi gini. Iya. Pertanyaannya atau diskusinya gini sebenarnya. Saya juga bisa jadi begini. Kalau sesembahan kita sudah jelas, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sepertinya sedikit biasanya lari ke menyembah sesuatu, mengusahakan sesuatu kan, mencapai tujuan kita. Nah, ketika itu terjadi, apakah jadi sesembahan kita jadinya bukan tujuan kita? Misalnya kita mau memenuhi kebutuhan fisik kita ya, kebutuhan gizi, kebutuhan kalori. Ketika kita mau memenuhi kebutuhan itu, lalu kita sampai mencederai atau mengorbankan yang lain demi perut dan lidah kita, apakah itu kita tidak perut dan lidah kita yang berganti jadi sesembahan kita? Iya, jadi ini menyimpang. Yang menyimpang itu orangnya. Dalam hal agama, kita nggak bisa ngelihat orangnya. Kita nggak bisa ngelihat orangnya. Orangnya, agama apapun, itu orangnya ada yang benar, ada yang kagak. Semua agama kan bagus. Itu. Ya, oknumnya. Semua agama bagus. Iya. Menurut saya biar Islam, agama yang lain semua bagus. Nggak ada kata yang merintahkan untuk membunuh. Cuman yang jadi masalahnya, Allah, pencipta semesta alam, dia udah bikin lu nih. Udah bikin Nabi Adam nih. Dia tuh minta, Allah tuh maunya tuh lu orang semua. Ya, nyembahnya kepada dia, beribadah hanya kepada dia. Dia nggak mau, katanya Allah tuh nggak mau pakai, cuman dia turunkannya Nabi. Dia diturunkannya Nabi karena banyak orang yang sesat, banyak yang pada menyembah-nyembah ada objeknya yang di depan, dibikin patung segala macam, itu ada objeknya, itu Allah turunkan Nabi, dikasih tahu bahwa sebenarnya hanya Allah lah, hanya dialah yang esa. Iya. Tapi malah yang nyembahnya, yang kan banyak orang nggak percaya. Kalau lu seorang nabi, coba buktiin kalau lu memang nabi. Kayak Nabi Muhammad waktu itu, suruh buktiin lu kalau bisa belah bulan itu, maka gue percaya sama lu, kan gitu. Suruh belah bulan, dia berdoa sama Allah. Lalu lu kalau udah tebelah gini gimana? Apa lu mau masuk Islam? Ya, katanya gitu. Oke, begitu dia belah, dia ngomong apa? Tebelah. Itu bulan tuh. Ini benar-benar sihir yang nyata. Itu orang tuh belum dapat hidayah begitu. Bagaimana mau di depannya? Padahal udah tegas-tegas lu. Dianggapnya sihir katanya. Sekarang kayak Yesus. Dia bisa nyembuhin orang segala macam, malah Yesus yang disembah. Sekarang kita gini, Yesus kalau kita tanya, siapa Yesus? Dia bilang Tuhan. Tuhan yang menjelma. Oke. Kalau dia Tuhan, kenapa dia makan, dia minum? Itu sebagai badannya, katanya. Sebagai jasad badannya, dia itu begitu. Sebagai manusianya. Oke. Sekarang kalau Yesus, dia sebagai itu badan, karena dia makan minum. Bagaimana kalau misalnya dia bisa menghidupkan orang mati, bisa nyembuhin orang sakit lepra, bisa menyembuhkan orang buta, itu disebut apa Yesus pada saat itu? Tuhan. Kan dia pasti dong. Kalau manusia biasa kan nggak bisa. Oke. Sekarang kalau lu bilang itu Yesus pada saat dia membangkitkan orang mati, lu sebutnya Tuhan, yang lihat siapa yang nyasin? Di samping-samping kan banyak tuh yang lihat tuh. Murid-murid, orang-orang tuh kan banyak tuh.
yang ngelihat tuh, wah Tuhan lagi membangkitkan orang mati. Tuhan kok bisa kelihatan pada saat itu? Itu kan dia udah sebagai Tuhan. Padahal Nabi Musa mau ngelihat Tuhan aja mati, apa pingsan. Masuk akal nggak? Nabi Musa ya Nabi. Ini di sekelilingnya dia, di sekeliling Yesus pada saat dia membangkitkan orang mati, dan dia berlaku sebagai Tuhan. Orang-orang banyak yang ngelihat dia. Sebenarnya Tuhan nggak bisa dilihat. Gitu. Jadi berarti artinya Nabi Isa pada saat itu bukannya dia sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Kalau Nabi bisa dilihat nggak sama mata? Bisa dong. Bisa. Nah, bisa dong. Kalau dia sebagai Nabi, orang baru percaya. Kalau dia bilang sebagai Tuhan, kok lu bisa kelihatan? Orang Tuhan itu Nabi Musa, coba cari. Di Nabi Musa itu nggak bisa ngelihat Tuhan. Udah pernah dengar belum Nabi Musa nggak bisa ngelihat Tuhan? Kalau iya ada dalam ayat ya, ada dalam dalil kejadian Keluaran juga, kejadian ulangan juga ada. Jadi gini ya, kalau saya sih sudah hati-hati ya kalau saya untuk melihat sesembahan itu. Hati-hati dalam arti saya tahu pencipta dengan istilah-istilah Allah atau yang lain menyatakan Tuhan juga sama dengan pencipta. Meskipun dalam kitab Yunani atau dalam Biblos bahasa Yunani asli itu dibedakan antara Tuhan sama Allah itu ya. Ya jadi makanya kalau saya dalam praktek saya sungguh hati-hati untuk melihat atau untuk menyembah sesembahan yang sejati. Saya tidak mau sesembahan saya malah perut dan lidah saya. Karena itulah saya menggunakan logo ini. Beberapa sudah mengetahui tulisan itu bukan nama saya. Ya, termasuk tuan channel ini, Bu Siti dari tulisan ini sudah tahu siapa Carol ya saya, Carol. Bukan kritisi itu nama avatar. Nama yang menjelaskan bahwa saya hati-hati dengan sesembahan yang sejati. Hati-hati jangan sampai saya menjadi syirik atau mempersekutukan atau mengganti sesembahan sejati itu dengan makhluk atau diri saya sendiri, apalagi hanya sekedar menyekutukannya hanya sekedar untuk lidah dan perut. Itu kuasen itu juga Bu Siti, itu yang saya sharing tentang praktek saya ya. Iya, gitu. Namanya lakum dinukum waliadin kalau di Islam disebutnya jalanin aja agama masing-masing gitu. Jadi kita jangan katanya harus yakin harus kepada harus ngikutin aturan kita gitu, nggak bisa. Di Islam tuh la ikraha fid din, nggak ada paksaan. Jadi hanya menjelaskan. Kayak kamu sekarang menjelaskan ya udah saya bisa, kalau saya mau terima kan bagus gitu menurut kamu. Kalau nggak terima ya udah. Jangan katanya jadi saling menjelekan, itu nggak boleh. Ya itu jadi lakum dinukum jadi aman, damai. Jadi kalau misalnya saya lihat di YouTube dalam Islam banyak juga sekali orang pelajari dari channel lain juga, dalam Islam juga kan soal halal dan haram atau halal juga tetap terkait dengan toiban. Jadi halal dalam mendapatkannya, halal dalam mengolahnya, dan dalam kaitannya dengan Halo. Kok putus? Halo? Iya, sinyalnya Klasen. Klasen. Jadi terus jadi muter-muter ini sama si Bang Carol nih, jadi puyeng saya. Dia nanyanya nggak ini, dia mah. Udah berapa menit ini kamu? Udah 1 jam lebih ya? 1,5 jam? Iya, kamu ini apa? Saya punya batunya tinggal 68% sekarang nih, yang udah saya ganti batu kan tadi. Itu mau nanya apa lagi? Itu maksudnya gini loh, jadi saya keluarin dulu dah si Bang Carol itu biar dia tidak bikin orang puyeng pertanyaannya. Ini apa si Klasen jadinya kan udah lama nih, jadi ceritanya sekarang mah udah pintar lah. Aduh, suara kamu putus nih. Halo. Putus. Tuh. Putus ini, nggak kedengeran, nggak hilang, putus, kontreng, gitu nggak ada. Gimana?
putus. Dua kali. Masih putus-putus, Pak Sen. Udah enggak. Enggak sekarang. Ya, sinyal saya. Oh. Ya betulin dong. Iya, ini udah. Jadi Jadi Ko Asen mau ceritanya udah pinter ngaji lah ya sekarang ya. Lalu dulu waktu di SD SMP saya belajar agama. Sampai kapanpun saya kalau memang belum dapat hidayah, saya cuma ngelihatnya tulisan Arab gitu, saya disuruh tulis Arab. Saya bingung bener-bener, saya nggak ngerti ini apa ini. Nggak apa-kapan gue saya bilang ini agama ini. Ini kalau memang agama saya nggak mungkin masuk aja pokoknya. Tapi begitu pas udah masuk dapat hidayah ya gampang, semuanya gampang, jadi kelihatannya itu dipermudah sama Allah gitu. Tapi kalau saya mau nyoba-nyoba lagi kayak begitu pakai ayat tuh nggak boleh, itu nggak boleh. Jelas kalau memang nggak boleh mah waduh bisa repot, orang bisa pada hujanan semua. Iya, Pak Sen, ini ada tamu nih 2 orang terakhir nih ya. Udah kita saya udah mau closing sih sebenarnya Pak, tapi minta naik ke stage ya udah saya naikin untuk Bang Pepe Boboy dan Bang Tia ini mau nanya apa ke Pak Sen. Saya mau tutup Pak Sen. Oh iya saya dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sennya keluar tuh. Iya. Baterai. Nah, saya mau nanya ini. Kalau jam segini beli nasi Padang sebelah mana ya? Lapar saya. Ini siapa sih suaranya? Kayaknya saya kenal. Oke. Ini temanya apa ini? Ya Aditya lah. Ini kok Asennya kemana ini? Nah, ini yang dibahas apa Mbak? Temanya apa ini? Koh AC. Temanya kok Asen itu mau alam. Saya mau nulis kok Asen jadi kok Asen. Oke. Kok Asennya hilang. Nulis kok Asen jadi kok AC. Abis kemana orangnya tuh hilang tuh. Tadi katanya baterainya tinggal berapa persen katanya dia bilang. Oke, kita komen ya. Kalau mau jadi mualaf itu lebih baik dipikir-pikir dulu ya. Soalnya ketika memeluk agama Islam itu nanti harus siap ya. 1, tidak boleh berkata dusta, ya kan? Yang kedua harus rela menyisihkan sebagian hartanya untuk anak yatim piatu. Kalaupun Anda itu punya kelebihan ya dari sisi finansial, itu kedua. Terus yang ketiga harus menjalankan sholat 5 waktu yang wajib. Kira-kira apa Anda dipikir-pikir dulu Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu ya, Bang Aditya Pak Asen masuk Islamnya dari tahun 96 Bang Aditya, sudah lama. Oh, udah lama. Iya, soalnya di Islam ya. Soalnya di Islam itu begini. Jadi pikir-pikir dulu lah, karena di Islam itu tidak ada yang menebus dosa. Dosa itu tanggung masing-masing ya. Kenapa dosa itu harus ditanggung masing-masing? Supaya manusia itu punya filter dalam hidup itu. Jadi ini wong Jawa itu ben gak sapena udeli dhewe ngono lho ya. Artinya kita punya batasan-batasan ya untuk bisa memilih. Oh, begini. Sesuatu yang buruk jangan dilakukan, ya kan? Oh, begini, ini yang wajib harus dijalankan. Artinya apa? Di sinilah memperlihatkan bahwasanya Tuhan itu Maha Adil, ya kan? Nah, tidak serta-merta dengan cukup mempercayai Tuhan A langsung pasti dijamin masuk surga, tidak boleh begitu. Karena di dunia ini harus ada aturan ya. Artinya harus ada protokol yang dibuat oleh Tuhan dan itu harus kita tunduk, kita ikuti supaya kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan lanjut Mbak, soalnya lapar juga, saya mau keluar beli nasi di soalnya. Lanjut. Iya. Halo, suaranya jelas? Jelas. Jelas. Lanjut. Oke, terima kasih waktunya. Mengomentari dari mualaf Koh AC ini cukup menarik. Dia
sudah mualaf sebelum saya lahir. Itu luar biasa. Berarti pengetahuan Islamnya pun sudah di atas saya asli. Dan mengenai juga kasus-kasus mualaf yang saya rasani nggak berhalu lah, seperti aku bertemu Yesus di WC digendong aku. Itu murtad yang berhalu-halu. Itu Kristen dari lahir itu. Tapi kalau ini mereka, kalau Kohasi saya rasa penuturannya lumayan, walaupun ya ada kelemahan di presentasinya karena nggak menunjukkan data dari visual maksudnya. Tapi kalau data secara apa itu audio ada, tapi kadangkala itu semua netizen kan ada yang juga mau data secara visual, Umi. Jadi ya kalau saya sarankan, bila mana ada yang mempresentasikan mengenai kemualafannya atau materinya, saya harapkan sih ada presentasi. Jadi agar terlihat lebih jelas. Kalau kadang-kadang kan saya pasti netizen ini yang rata-rata itu ada juga yang suka tampilan mesti seneng. Tapi kalau mungkin tampilan ini aja, karena mungkin rasanya kayak radio terusan seolah-olah. Cuman ya saya rasa cuma sebagai sambilan aja, tapi tetap tidak kehilangan poin di situ. Yang pertama, presentasi diperlukan, tetapi materi sudah cukup bagus yang dipaparkan Kohasi, walaupun ya dari saudara kita tadi yang Kristen, kritisi omnivora itu ya menembak-nembak terus kata-kata pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nggak terhenti kadang-kala. Ya saya mungkin maklumi saja, mungkin dia ingin tahu karena dia merasa, aduh kok agamaku ada keluar masuk agama Islam gitu, mungkin dia merasa seperti itu. Saya sih memahami perasaannya. Jadi dia lebih antusias bertanya banyak hal gitu. Saya maklum itu. Walaupun ya semua saya sarankan sih dibatasi Umi nanti. Jadi nggak kesannya mungkin dia sakit hati, aduh aku ditendang gitu. Walaupun ya mungkin dia juga ngotot juga, kesalahannya dia juga ngotot. Sebaiknya sih dia memberi pertanyaan secukupnya aja. Kau membuktikan dahulunya Pak Hasan itu atau Koh Hasan ini ada dahulunya orang Kristen dahulunya. Jadi nggak ada prasangka buruk di balik ini. Jadi dia harus bisa menerima karena itu adalah free will manusia untuk memilih jalan hidupnya. Kalau memang dia meneliti Islam itu adalah sebuah jalan kebenaran yang bisa diterima akal sehat, mengapa tidak? Bila mana, ya mohon maaf saya katakan konsep ketuhanan Kristen dan agama Kristen itu kan numpang dosa ditanggung sama Tuhannya di parang salib. Nah, berarti umatnya sebebas-bebas yang ngelakuin dosa. Walaupun ada yang berkata itu dosa waris, itu adalah upah dosa itu adalah kematian. Ya, kematian itu menimpa semua makhluk. Berarti hewan-hewan di dunia ini berdosa. Ada yang mengatakan Kristen itu katakan iya, semua hewan itu berdosa. Nah, sebelum penyaliban Yesus, apakah hewan-hewan itu masuk neraka gara-gara mereka nggak punya akal? Gitu. Kadang saya berpikir seperti itu. Dan nggak ada satu Kristen yang menjawab. Potong ya, Haki, maaf ya. Saya potong. Ini dari Kristen apa dari Muslim ya? Muslim. Oten dia. Muslim. Ada yang ini Koasen udah ada nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya udah mau closing soalnya Koasen baterainya mau habis katanya. Jangan dulu. Saya mau bersaksi dulu sebentar. Boleh ya? Saya mau bersaksi. Kan orang Kristen kan suka kesaksian kan? Iya. Saya juga mau bersaksi. Aditya Kristen Muslim. Ya udah. Allahu Akbar. Masa belum tahu saya sih? Saya itu pengikut Nabi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuaskan. Ya, begini. Namanya siapa? Ya, saya mau kesaksian dulu toh. Kan orang Kristen kan suka saksi. Saya mau bersaksi. 2 tahun yang lalu ya, tepatnya Minggu malam Senin ya. Kira-kira itu sehabis sholat Isya ya. Di situ di dalam kamar ya, saya itu berdua ya dalam kamar ya, lagi sedang main HP Android maksud saya kan. Dan saat itu pas saya buka itu YouTube, lagi nonton YouTube, asik-asik nonton YouTube tuh. Pas yang saya tonton itu lagu dangdut sambil nonton. Kira-kira habis sholat Isya itu kan. Pas lagi-lagi asiknya saya nonton itu tiba-tiba ada gempa besar.
Gempa itu bukan ke kiri ke kanan, tapi ke atas ke bawah gitu, kayak digoncang-goncang gitu kan. Jadi lampu tuh kedap-kedip. Akhirnya dengan langkah 1000 saya tuh langsung lari keluar. Sempat terjatuh juga ya, di antara ruang tamu sama ruang keluarga. Terjatuh saya di situ dan HP saya itu terpental sampai luar. Ya kan? Sampai pecah HP itu. Akhirnya karena lampu langsung macet kan, karena memang gempa itu luar biasa ya, gempa Lombok dulu itu loh. Pas saya nyampe di luar, saya di gang ya, dan banyak di situ berkumpul orang-orang, laki-laki, perempuan pada histeris kan. Nah saat itu mereka tuh melihat ke saya, mereka juga histeris, tambah teriak keras, ada yang nangis sambil ketawa lah macam-macam. Saya pikir orang itu ketakutan karena gempa. Ternyata saya tuh udah pakai baju keluar itu. Aja mengarang. Aduh. Betul. Orang kok pada histeris gitu loh. Saya pikir orang ketakutan karena gempa. Ternyata histeris melihat saya gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya gempa itu bagi mereka, goyang nggak bagi mereka? Ya sebenarnya antara gempa lokal dengan gempa global itu ya dua-duanya terjadi malam itu sebenarnya. Oh. Ya, ada yang histeris, ada yang ketawa. Yang gempa lokal itu ya saya lagi bikin gempa juga dalam kamar saat itu kan. Tiba-tiba ada gempa besar. Kamu jadi ya. Iya namanya gempa lokal. Orang kan lagi bikin gempa kecil kan. Enggak, kamu pas mau ganti baju pas lagi sholat gempanya maksudnya gitu. Kenapa nggak pakai baju kamu? Nggak pakai kolor lagi? Iya. Kan lagi bikin gempa kecil saya saat itu. Iya kan? Ya itulah. Yang punya channel cewek lagi. Sorry maaf ya ini. Oke lanjut. Saya mau beli nasi dulu nih, lapar. Saya mau suruh Bang Boboin, nggak bisa juga, dia sibuk. Oke lanjut. Oke. Gimana sih ini Bang Aditya suruh nanya malahan begitu ceritanya Saya dulu. Mau ditanyakan lagi kalau Koasen itu pertanyaannya yang serius. Saya mau nanya sama Koasen. Maaf ya, silakan. Agak konyol. Iya silakan. Siapa ini? Assalamualaikum Koasen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rasional. Rasional. Tadi kan saya gimana? Nama masa nama rasional. Oh, rasional lah. Muslim. Enggak maksudnya kawannya Afi Boboiboy. Mau nanya nih. Iya. Ya nanya. Iya kan tadi udah panjang lebar Koasen kan menjelaskan kemualafan itu kan awalnya Islam kan gitu loh. Awalnya Konghucu. Iya, awalnya masuk Islam. Oh iya. Terus? Sebetulnya ya cukup menarik lah ceritanya meskipun berbau mistis kan begitu kan ya. Iya. Tapi namanya betul. Nggak mau. Namanya jalan saya tuh. Iya memang. Iya. Namanya jalan hidayah itu kan bermacam-macam. Iya hidayah. Saya dikasih pahala itu tuh hidayah. Cuman bagaimana supaya saya percaya? Itu Allah begitu, pakai caranya begitu. Iya. Bandel tuh. Orang kayak orang anak buah pengikutnya Nabi Musa pada bandel-bandel. Udah dikasih bukti yang nyata laut udah terbelah. Iya. Tapi masih bandel juga itu kayak saya tuh kayak begitu. Jadi saya dikasih nggak mau percaya, nggak mau ngikutin juga, nggak mau terima juga Islam. Diulangin lagi artinya dikasih panas lagi mau gitu. Kalau pada saat itu saya nggak dikasih saya nggak dikasih hidayah, ditutup hidayah, maka saya udah nggak panasan lagi dan udah nggak hujan lagi. Ini percobaan kedua atau ketiga, udah saya nggak percaya karena memang kalau mau masuk saya tuh memang itu dikasih gitu. Jadi kamu gimana mau kesaksian juga? Ya enggak, makanya kan alhamdulillah lah. Pokoknya kan cara hidayahnya mungkin berbeda ya, pun berbau mistis, tapi kan jalan Allah memberikan hidayah. Tapi jangan pakai lagi saya. Ya jangan. Ya betul tadi
udah Koasen ceritakan juga bahwa itu sebenarnya tidak baik kan begitu. Boleh, iya kalau boleh Tapi mah. Koasen tahu Repot. Tahu cerita umat Nabi Musa ya, setelah menyeberang laut juga masih bandel ya. Bandel, iya bandel, udah teras-teras di depan mata, itu lu kebelah laut, masih juga lu nggak mau masih katanya masih ragu-ragu, suruh turunin ini segala macam semua, itu kan ada juga waktu di zaman Nabi Isa, suruh turunin makanan. Oh ya, Al-Maidah ya, hidangan. Udah gitu ada satu yang nggak mau makan, siapa dia? Yudas Iskariot nggak mau. Yang lainnya pada makan, makanan itu nikmat. Jadi udah kelihatan terus lihat tuh dari atas makanan turun ke bawah. Wah. Jadi gitu sekarang agama Buddha Siddhartha Gautama kelihatannya bagus. Siddhartha Gautama yang dibikinin patung, sembah. Agama yang lainnya begitu semua dibikinin. Nah sekarang waktu di zamannya Nabi Muhammad jangan dibikin. Gua punya wajah itu jangan dibikin. Kalau lu bikin gua nih, tampang gua dibikin gitu maksudnya. Kalau kamu menggambar wajah, bisa aku juga pasti akan disembah. Jadi makanya Nabi Muhammad juga sekarang nggak ada ini. Ya udah. Ya saya. Ya. Bang, to the point aja mau nanya apa? Soalnya udah kelamaan ini, udah mau ditutup acaranya. Ya nggak ada. Nanya Umi. Tadi udah berapa tahun Koko masuk Islam? Itu aja nanyanya. Yang punya channel yang sabar sedikit lah, yang punya channel. Iya. Saya sebenarnya udah bukan nggak bisa disebut mualaf lagi. Artinya saya ini adalah orang-orang yang pernah jadi mualaf. Pernah jadi orang di luar Islam masuk ke Islam, biasanya disebutnya tuh mualaf. Yang orang dari suku apa juga yang tadinya di luar Islam, dia masuk ke Islam, biasanya disebutnya mu'alaf. Padahal sebenarnya pengertian mu'alaf itu sendiri adalah orang yang masih dibujuk hatinya. Tapi, kalau yang mu'alaf kayak begitu, yang masih dibujuk hatinya, yang berhak menerima zakat, 8 asnaf ini, salah satunya mu'alaf ini. Kalau saya, misalnya saya kaya raya. Ya, saya kaya raya. Saya nggak bisa berhak terima, walaupun saya pernah jadi mu'alaf, saya nggak berhak terima zakat. Nah, sekarang kalau misalnya saya dilihat dari posisi saya, kamu disebutnya mu'alaf, tapi dilihat posisi kamu, ekonomi kamu, sanggup nggak? Kamu sebagai apa sekarang? Dilihat kalau posisinya nggak sanggup, ya masih dalam keadaan miskin disebutnya, maka saya berhak terima zakat. Gitu. Tapi kalau mau tanya bang, iya saya mau nanya nih, dulu waktu jadi mu'alaf itu dapat berapa kardus bang mie instannya? Saya nggak begitu loh. Saya nggak ada. Nggak dapat ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Saya minta kok. Ya udah lanjut sama yang lain lanjut. Nggak ada. Itu gimana? Itu pakai kardus-kardusan begitu. Ini sekarang ini katanya kita ngomongin kemana-mana, dah pokoknya dah. Cuman yang jadi masalahnya jangan kita ngejekin agama yang lain, nggak boleh. Apalagi kita Islam. Banyak yang saya lihat di Facebook, di YouTube, kalau ngomongin masalah Yesus, dibilang begini loh, pakai kolor aja dalam. Aduh, gue bilang lu, ini bahaya nih, Yesus itu nama lain daripada Nabi Isa. Yang pakai kolor itu tuh Yudas Iskariot. Yang pakai kolor. Yang jadi jangan bilang yang jadi masalah itu, iya bang, yang jadi masalah itu bukan kita yang duluan mengatakan yang pakai kolor, tapi mereka bikin sendiri gitu loh. Kita kan cuman melihat yang ada kan, artinya kita cuman komentari aja lah. Kan demikian. Kebanyakannya orang-orang di luar Islam kalau ngeledekin Islam itu yang dia lihat orangnya dianggapnya teroris lah, dianggapnya pencuri lah, miskin lah, segala macam semuanya. Jadi udah gitu dia ngeliat gitu, terus dia ngeliat nabinya udah kawin nih. Dianggapnya kawinnya 4, dia nggak ngerti tuh. Dia nggak ngerti, pokoknya lu begini ya, kawin sama anak kecil udah dianggapnya jelek. Saya gini sama saudara saya kan ada yang Kristen. Kamu bilang Nabi Muhammad, dia bilang jelek. Oh kawin berbiji-biji gini, oke. Udah, sekarang gini aja. Repot sih, saya nggak mau kasih taunya gimana repot. Sekarang gini aja. Kalau Nabi Muhammad jelek, ya kamu bilang kan jelek nih, oke. Kita sumpah mati. Saya ajakin gitu. Saya bilang Nabi Muhammad adalah manusia yang
rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bagaimana? Kita sumpah mati aja. Kalau memang dia jelek, gue mati. Kalau misalnya dia bagus, lu yang mati berani? Nggak mau, dia nggak berani. Oke. Sekarang kalau gitu Yesus Kristus lah. Yesus Kristus kalau Tuhan, kalau Yesus Kristus Tuhan, gue mati. Kalau ternyata dia nabi, lu yang mati berani nggak? Nggak berani, dia nggak berani. Dia bilang, lu kalau udah pakai sumpah anda, nggak mau. Habis gimana? Saya udah kasih tahu, saya udah kasih pencerahan, gini. Nggak mau diterima juga. Dia mau nggak mau kan ada dalam satu-satunya terakhir kan gitu. Apapun yang dia ngomong masalah jelekan Islam, oh berarti Islam jelek? Iya. Oke, Islam jelek. Kalau gitu kita sumpah mati. Mantap. Dia ngomonginnya begitu, saya nggak usah repot-repot lah. Udah susah, orang-orang Kristen tuh udah susah. Ngajak itu sumpah matinya dia sendiri nggak berani, kayak Saifuddin Ibrahim. Saya bilang kalau kamu udah cerita begini YouTube, kita kalau gitu bermubahalah, berani nggak? Bermubahalah hilang, saya punya tulisannya hilang atau kemana? Udah. Dia tuh ceritanya pernah dengar yang namanya Saifuddin Ibrahim. Halo. Iya, jadi iya. Kirain sinyalnya hilang lagi. Lanjut. Jadi nggak ada. Jadi gitu. Kalau misalnya Yesus itu tuh, kalau misalnya bukannya saya ngeledekin ya. Kalau saya nganggapnya, pokoknya saya berprinsipnya gini aja. Kalau saya di depannya kalau ada yang disembah, ada patung yang disembah dulu, saya anggapnya itu agama. Kalau ada objek yang disembah itu dulu, saya anggapnya itu agama. Kalau sekarang terbalik. Apapun yang ada di depannya kalau ada objeknya itu bukan ya, jadi artinya memang itu agama. Cuman kata Allah, agama yang benar-benar diterima adalah agama Islam. Udah jelas-jelas tegas kasih tahu begitu. Dan saya udah buktiin, saya udah yakin banget masalahnya. Sekarang gini, kalau Yesus itu Tuhan, coba lalat dah. Kita matiin lalat atau matiin tikus dah. Tikus mati nih, kita gencet, kita ingat mati, suruh dia berdoa, hidupin. 3 kali, dalam waktu 3 kali, lu berdoa, udah mati ya, lu hidupin. Kalau memang benar-benar hidup, 3 kali, gue masuk Kristen, dan dia mengaku sebagai Tuhan, ada gitu, gue masuk Kristen. Buktiin dong, iya nggak? Jadi sekarang, masalahnya gini dah, dari lihat pelajarannya aja, pokoknya bukannya masalah apa-apa. Jadi kalau misalnya ini kita tuh Yesus itu, bukannya katanya kita harus diejek-ejek, yang jelas bagi kita tuh Yesus itu Nabi. Bagi mereka mau katanya Yesus itu Tuhan, udah urusannya mereka, ini udah nggak bisa, kita udah nggak bisa apa-apa. Kecuali kalau saya sama saudara saya beda, saya harus kasih ketegasan, saya kepengen dia ini. Kalau orang lain, saya nyampein, yang penting saya sampaikan. Masalah dia mau terima, nggak diterima, itu bukan katanya hak saya, itu urusannya Allah. Karena memang benar-benar hidayah ini nggak bisa katanya kita paksa dia supaya terima gitu, nggak bisa benar-benar. Walaupun saya udah ngomong begini, dia masih nyari-nyari lagi. Islam begitu sih, dia lihat, ya nggak? Dia nggak percaya sama nabinya, dia ngelihat di Al-Quran. Al-Quran itu yang bawa Nabi Muhammad. Al-Quran yang bawa Nabi Muhammad, ditulis sama Nabi Muhammad, sampai ke Nabi Muhammad. Tetapi ada ayat-ayat yang dibawa Nabi Muhammad itu dipercaya, diambil sama orang Kristen. Ini tuh lihat tuh, bahwa sebenarnya Yesus adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Memang betul. Itu yang diambil. Nah, sekarang saya bilang lagi. Oke, kamu percaya sama itu? Iya. Ya, saya juga percaya. Saya nggak percaya. Tapi kenapa kamu nggak mau terima Islam? Kamu terimanya Kristen, kamu Yesus. Kenapa kamu nggak mau mail inadina indallahil Islamnya? Kenapa nggak diambil? Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kenapa nggak diambil itu? Enggak, dia ngambil sebagian doang. Nggak bisa begitu dong. Kalau memang nggak percaya Nabi Muhammad, udah nggak usah ngomongin Al-Quran. Ngomonginnya Alkitab, kita bahas Alkitab. Jadi Nabi Isa itu kan juga sama, dia itu dari keturunan nabi-nabi juga begitu. Cuman karena memang dia kehebatannya, dia bisa mukjizatnya luar biasa, bisa menghidupkan. Kan orang minta bukti, malah dia yang disembah, malah dia yang dianggap Tuhan. Udah repot, makanya lakum dinukum waliyadin. Udah nggak bisa katanya kita debat-debat lagi, jangan diledek-ledekin, susah. Saya nggak ngeledekin loh. Saya bilang Yesus itu dia sebagai nabi, saya ngeledekin dia nggak? Coba kalian pikir. Saya bilang kalau Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi, bukan Tuhan. Saya nggak ngeledekin dia dong, berarti dong Isa alaihissalam. Saya cuma ngomong sampai ke situ doang. Bukti-buktinya kalau dia yang nyelek-nyelek kita nggak bisa balas, inilah dia nanti.
nanti akan ada balasannya itu nanti. Dia ngeledekin Nabi Muhammad segala macam gini, Islam gini, saya nggak bisa balas. Dia juga alamatnya dirahasiain gitu. Ya udah, aku minum kembali dulu, baru saya keluar dari grup-grup gitu tuh, saya mau. Sen, maaf saya potong. Sen, maaf saya potong. Soalnya ini udah asar ini, saya mau sholat, udah ada. Betul sekali. Udah tutup. Ya. Jadi saya tutup aja ya. Terima kasih Koasen atas kesaksiannya dan untuk yang udah hadir. Saya sampai mulutnya sampai belibet saya ngomongnya. Dan juga untuk yang di live komen, terima kasih untuk Koasen. Nah ini untuk info untuk pemirsa nih, kalau yang mau umroh, travel haji nih bisa hubungin Koasen nih. Walaupun lagi lockdown, lagi di blokade, nanti kan tetap bisa daftar dulu ya Koasen ya. Daftar namanya aja sama nomor HP nanti dihubungin, udah itu aja. Nanti blokadenya kalau dibuka saya ngubungin, ada orang bos yang ngubungin. Daftar dulu aja kan nggak apa-apa ya. Yang penting kan ini kan istilahnya kan nggak selamanya di blokade gitu ya Koasen ya. Iya. Jadi nggak usah bayar, katanya nggak usah bayar panjer, nggak usah bayar apa-apa segala macam. Cuman nih saya janji kalau misalnya nanti udah dibuka, kan kalau saya ada duit, saya mau ikut ikut travel umroh, mau umroh melalui Koasen punya travel ini, gitu aja udah cukup, mau bayar apa-apa. Iya. Kalau misalnya saya kalau pakai begitu mah beban bagi saya, kalau dipanjarin dulu beban bagi travel umroh itu tuh beban, itu jadi utang itu, nggak mau. Iya. Nanti kalau ada yang mau ini umroh dan travel bisa menghubungi Koasen tuh, kan ada nomor WA-nya tuh di running text tuh, bisa dicatat. Nanti kalau mau nanya saya juga boleh sih. Hubungin Koasen di WA-nya. Saya udahin aja lah sampai di sini. Ini udah mau sholat asar, saya juga Koasen mau sholat juga kan. Yang lain juga betul. Terima kasih ya Koasen ya. Saya akhiri aja. Terima kasih semuanya. Nanti semoga saya bisa menampilkan para mu'alaf lagi kalau ada di sini di channel saya, yang udah berpartisipasi, yang udah hadir, yang di live komen juga semuanya terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.